Ada dua pertanyaan yang saya mau ajukan ke Pak Damek ya, link dari sana. Ini ada yang bertanya Pak gitu loh. Ya, tadi kita banyak menyebut ekonomi Pancasila. Oke. Nah, mereka bertanya di sini ada kelompok yang masih menolak Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang dengan timbulnya kata ekonomi Pancasila, nah kira-kira bagaimana Pak kita bisa mengangkat dan merealisasikannya gitu loh istilahnya. Ya, itu pertama. Kedua adalah kira-kira ekonomi Pancasila ini bedanya apa dengan ekonomi kerakyatan atau ekonomi syariah yang mungkin sudah sering didengar ya. Jadi dua pertanyaan ini Pak. Makasih. Ya, baik. Yang pertama ada yang menolak ekonomi Pancasila. Nah, kalau ekonomi Pancasila pengertiannya adalah seperti tadi. Itu adalah sebetulnya membangun sebuah profesi atau kesuksesan melalui profesi yang digumuli masing-masing dengan seperti itu. Apakah masih tetap ada yang menentang? Nah, kalau menentang artinya tidak ingin pilihannya tadi. Kan pilihan ada 3. Mau sukses, mati masuk neraka. Mau menderita di hidup ini, mati masuk surga. Pilihan yang ketiga adalah mau sukses dan sekaligus waktu mati masuk surga. Ekonomi Pancasila itu sebetulnya adalah membantu kita untuk meraih sukses duniawi melalui profesi yang kita gumuli dengan cara yang benar sehingga nanti pada waktu meninggal di akhir sana kita siap untuk mempertanggungjawabkannya. Kalau seperti itu saya kira harusnya sudah tidak ada lagi yang perlu dipertentangkan, tidak perlu ada yang diragukan. Nah kemudian bedanya apa ekonomi Pancasila dengan ekonomi syariah? Saya tidak mendalami pengertian ekonomi syariah, tetapi pada dasarnya ekonomi syariah ini juga berbasis kepada syariat, itu adalah nilai-nilai keislaman yang memang utamanya berbasis kepada ajaran agama Islam. Nah, sedangkan ekonomi Pancasila dia tidak hanya berbasis kepada agama tertentu, dia mengambil nilai-nilai universal yang ada di setiap agama. Seperti saya katakan tadi, misalnya nilai kedisiplinan. Saya kira semua sepakat bahwa disiplin penting. PSBB ini berhasil atau tidak tergantung pada kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu tidak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan. Kejujuran, semua agama mengajarkan. Tanpa kekerasan, semua agama mengajarkan. Nah, nilai-nilai universal yang ada di semua agama, itulah yang dirumuskan, dijadikan fondasi, dan itu kemudian diwujudkan jadi mentalitas dasar dijabarkan jadi key behavior, perilaku-perilaku kunci, dan manifest menjadi perilaku bersama, itulah budaya korporasi atau organisasi yang mau dibangun. Nah, itu ekonomi Pancasila seperti itu. Saya kira perbedaannya lebih karena yang satu berbasis pada agama tertentu, yang satunya lagi ini berbasis kepada nilai-nilai universal yang ada di semua agama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sebagai tambahan, bahwa apa yang kami lakukan di Garuda Food ini, supaya nilai itu akhirnya menjadi manifest, jadi budaya, maka harus ada kepatuhan. Nah, kepatuhan itu baru terjadi kalau kemudian cultural development ini, pembangunan budaya ini kami integrasikan dengan performance management system kita. Sehingga siapa dia yang mengikuti proses ini, dia akan sukses, tapi yang tidak, dia akan terpental dari organisasi kami. Karena itu dikaitkan dengan manajemen kinerja yang dampaknya bisa kepada bonus, bisa kepada persentase kenaikan gaji, bahkan kepada karir path-nya dia. Gitu. Terima kasih. Wow, Pak. Luar biasa. Berarti tidak hanya angka-angka ya Pak ya? Tapi tidak juga hanya angka. Betul, luar biasa. Jadi kami setiap tahun itu ada mengukur Pak, yang sumbu yang vertikal, itu adalah mengukur performance-nya. Performance-nya itu adalah berarti dikaitkan dengan IPP-nya, KPI-nya maksud saya, Individual Performance Plan, Key Performance Indicator-nya. Yang sumbu horizontalnya itu dikaitkan dengan perilaku karyawan, yaitu dengan melakukan human asset mapping dia. Human asset mapping itu dilakukan setiap tahun. Dan itu dijabarkan jadi 25 pertanyaan yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan tadi. Sehingga kalau performa itu 1 sampai 5 Pak, skornya yang larinya ke bonus dan sebagainya, tetapi kalau yang nilai-nilai
karyawannya itu dia nilainya 0 atau 1. Apakah live the value atau you don't live the value. Sehingga akan ada 4 kuadran. Nah, yang akan menjadi the future leader itu adalah yang di kuadran kanan atas. Yang performanya tinggi, tapi juga dia live the value. Kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa Pak. Jadi sudah aplikatif ya Pak, bukan hanya cuma ngomong-ngomong ya Pak ya. 18 tahun Pak, 18 tahun kalau teori terus kan nggak kemana-mana Pak. Betul, luar biasa. Kemudian Pak Sudamek, ada masuk pertanyaan. Pak Sudamek, ada 2 pertanyaan ganda kalau Bapak berkenan. Tadi pertanyaan dari Pak Yudi, kalau kita nih disuruh, salah satunya pengusaha jadi garda terdepan, what can we do differently Pak? Apa yang bisa pengusaha lakukan dengan berbeda untuk kita jadi orang yang lebih mawas diri, sadar menggunakan kendaraan bisnis untuk membangun ekonomi Pancasila atau apapun yang bisa mendatangkan yang tadi sila kelima ujungnya keadilan sosial. Itu pertanyaan pertama Pak Sudamek. Lalu ada yang menantang juga pemikiran tadi Pak Sudamek. Apa yang Pak Sudamek lakukan, banyak teman-teman yang salut, apresiasi. Pertanyaannya Pak, generasi milenial kan dikenal katanya nggak terlalu aware, agak acuh, ya karena mungkin juga kita kurang mengedukasi. How do you manage the new generation, the millennial generation in the workplace, Pak, untuk bisa mengadopsi ini karena mereka sering berpikir bahwa yang penting kerjaan beres. Gimana Pak 2 sisi itu? Silakan Pak Sudamek. Iya, baik. Makasih Pak Sigit. Jadi apa yang bisa kita lakukan itu berbeda tadi ya. Ini nyambung lagi ke pertanyaannya juga Pak Oscar tadi kalau nggak salah. Bagaimana menyiapkan 2035 ini, saya kira saya mau berangkat dari kacamata itu. Sebetulnya ini balik lagi perlu ada kolaborasi antara pemerintah dengan dunia swasta atau bisnis utamanya, baik itu swasta maupun BUMN gitu. Nah, pemerintahnya itu perlu memberikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya memang kondusif. Kondusif itu tergantung, kalau memang yang mau dikembangkan dalam UMKM, maka kebijakannya harus sifatnya kebijakan yang afirmatif, yang berpihak. Karena kalau kecil sama yang besar itu dilepas gitu aja, nggak ada ceritanya yang kecil bisa menang. Disitulah pentingnya peranan pemerintah untuk memberikan kebijakan yang memihak. Ya. Nah, selain itu untuk yang perusahaan-perusahaan besar, menengah besar, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kondusif supaya bisa terbentuk yang disebut itu Indonesia Incorporated. Itu masih terus ini menjadi wacana Indonesia Incorporated itu. Pemikiran Pak Jokowi untuk melahirkan Omnibus Law sebetulnya adalah dalam rangka itu. Dalam rangka itu. Dan itu makanya kalau bisa diwujudkan ya, akan bagus sekali itu sebuah breakthrough di dalam governance itu ya, untuk melakukan pendekatan baru dalam bagaimana mengelola negara ini demi untuk Pak Yudi Latif ini mengatakan kemakmuran tadi, prosperity itu. Nah, lalu dari pihak dunia usahanya sendiri, dia lalu kemudian juga jangan hanya duduk di tangan begitu aja, pemerintah saya minta fasilitas ini, fasilitas itu. Pengusaha sendiri juga harus menyambut kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tentunya akan melahirkan peluang-peluang baru dengan menyiapkan diri. Karena balik lagi, kalau lahir peluang, kita nggak siap sebagai pengusaha, ya peluang itu lewat. Tapi kalau peluang itu diciptakan oleh pemerintah dan kita siap, maka jadilah itu sebagai bisnis yang akan berkembang dengan baik. Nah, untuk menyiapkan diri itu, saya hanya mau memberikan 2 tips saja. Saya ini kebetulan di KIN, jadi anggota KIN tahun 2016 sampai 2019, saya kebetulan memimpin Pokja UMKM. Memimpin Pokja UMKM saya. Atau lebih tepatnya Kumkem ya, Koperasi dan UMKM. Nah, saya mau sampaikan bahwa pertama, perusahaan tersebut setelah dia mendefine bisnisnya apa yang dia akan masukin, maka yang sangat penting adalah bagaimana kita membangun competitive advantage tadi. Kita ini jangan menjadi bangsa yang sifatnya penikmat, tinggal memetik tadi istilahnya Pak Yudi Latif. Apa-apa yang cuma menikmatin aja kita. Kita harus create value, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita melakukan membangun competitive advantage, keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing itu baru bisa dibangun kalau kita mampu mendefinisikan
apa saja key success factor dari industri di mana kita berada. Jadi nanti di situ dilihat ini key success factor-nya, ini to-be-nya, yang arah idealnya ini adalah kita kondisi as is-nya. Kondisi kita sekarang di sini, key success factor-nya seperti ini. Ada gap itulah yang harus dikembangkan. Termasuk membangun manusia-manusia yang tadi istilah saya bijaksana dan kompeten itu. Jadi kata bijaksana itu ya saya mau tekankan ya, yang bijaksana, yang pintar itu belum tentu bijaksana. Yang bijaksana itu pasti pintar ya. Nah, karena bijaksana itu sebetulnya adalah deep understanding, dan orang bisa mencapai tataran deep understanding berarti dia pintar, menguasai, mastery levelnya menguasai. Makanya the founding fathers kita nih, founding parents kita, karena juga ada ibunya, itu luar biasa merumuskan sila yang keempat itu ada kata kunci ya bagi saya, itu saya renungkan betul, itu adalah hikmat kebijaksanaan. Itu kan arif bijaksana. Jadi demokrasi kita itu dibangun berlandaskan kepada hikmat kebijaksanaan. Harus orang-orang yang bijaksana. Nah, balik lagi menyongsong 2035 harus ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan dunia bisnis. Tadi dikatakan garda paling depan, itu saya setuju sekali. Jangan dianggapnya pengusaha itu dari sudut negatifnya saja, karena setiap profesi memang ada yang baik, ada yang tidak baik gitu ya. Tapi kalau yang baik sebetulnya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, bukan hanya membayar pajak, memproduksi barang dan jasa, tapi dia adalah menjadi the change maker. Dunia bisnis itu menjadi change maker. Ya. Kalau kita membangun manusia dengan sifat-sifat seperti tadi, dengan berlandaskan pada budaya tertentu, maka perusahaan itu kekuatan organisasinya yang dia akan wariskan legasinya adalah menciptakan manusia-manusia dengan karakter seperti itu. Kalaupun dia keluar dari perusahaan itu, karakter yang unggul itu akan dia bawa. Kemanapun dia jadi pribadi unggul. Sujana tadi. Saya kira itu yang pertanyaan pertama. Kalau generasi milenial tuh gini ya, mereka itu banyak melakukan terobosan-terobosan dalam bentuk inovasi yang berhasil ya. Generasi milenial yang gagal juga banyak, jangan dilihat yang berhasil saja. Yang berhasil itu hanya outlier aja, yang gagal lebih banyak lagi, jauh lebih banyak. Nah, yang berhasil itu karena dia memang utamanya menciptakan inovasi yang jenjang paling tinggi, yaitu adalah yang disebut dengan management innovation atau business model innovation. Innovation itu kalau Gary Hamel, dia membaginya jadi 4 stack, 4 jenjang, operational innovation, kemudian yang kedua adalah product and services, yang ketiga adalah strategic innovation, yang keempat ini adalah management innovation. Ini yang paling sulit, dan generasi muda yang berhasil, seperti yang melahirkan seperti Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Airbnb, karena dia memperkenalkan bisnis model yang baru yang sifatnya breakthrough itu. Nah, tetapi di dalam perusahaan, tentunya pada generasi milenial yang kita hadapin, itu pada dasarnya kita memberikan mereka itu keleluasaan untuk mewujudkan kreativitas dan inovasi mereka. Daya imajinasi mereka, itu kita berikan keleluasaan, karena pada akhirnya yang kita inginkan itu adalah kemampuan berpikir kreatif. Apalagi bagi kami yang di industri makanan minuman, salah satu key success factor itu adalah soal innovation. Makanya Garuda Food itu kan tagline-nya kan leading in innovation. Itu kita jadikan budaya itu. Dan kalau inovasinya berhenti, bisnisnya juga pertumbuhannya melambat. Udah itu langsung otomatis seperti itu. Terima kasih, Pak. Ini curhat yang positif, Pak. Kalau Bapak sebagai owner ngomong semua berubah. Kelihatan yang tanya ini profesional, Pak. Tadi Bapak minta kita praktekkan stop running, hening, padahal tiap hari kita di ojok-ojok cari kejar target, Pak. Jadi bagaimana balancing, we are not the ultimate decision maker, suasana kerja semua omongnya tadi profit obsessed ya model. What can we do, Pak, as a professional? Mungkin nggak kita bisa pengaruhi owner, pengaruhi bisnis seperti itu. Jadi ini mewakili para profesional yang ada di grup ini untuk bertanya. Ya, baik. Sebelum saya jawab pertanyaan yang untuk saya boleh nambahkan sedikit ya. Soal saya ini waktu dulu kuliah kan memang juga banyak menggumulin mengenai sistem ekonomi Pancasila. Utamanya yang paling populer yang Profesor Mubiarto almarhum ya. Menurut saya memang persoalannya yang terjadi di masa lalu adalah kita berhenti pada tataran makro saja. Kita tidak mencoba mendaratkan pada tataran mikro.
Itu satu faktor. Kemudian kedua ya tentunya adalah soal konsensus itu sendiri. Nah, Pak Yudilate tadi membuat definisi yang bagi saya sederhana sekali tapi pas, sudah gitu pas. Beliau mengatakan ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi moral untuk melahirkan kemakmuran yang inklusif. Nah, saya mau garis bawahi kata yang inklusif ini. Pada waktu saya di Komite Ekonomi dan Industri Nasional itu, kami merekomendasikan bentuk kerjasama antara usaha besar dengan usaha kecil, itu adalah dalam bentuk yang kita sebut itu value chain based partnership, yaitu kemitraan yang berbasis pada rantai nilai. Jadi setiap bisnis itu pasti ada rantai nilainya. Misalnya saya itu bikin kacang, katakanlah dari mulai pertanian, kemudian produksinya sampai distribusinya. Nah, ini ibarat ini setiap tahapannya adalah rantai nilainya. Di setiap rantai nilai itulah kita cantolkan usaha-usaha kecil itu. Sehingga ada kepentingan, ada kebutuhan, ada mutual need dalam jangka panjang bersama. Karena apa? Karena di dalam sebuah rantai nilai. Ibarat pesawat, perusahaan besar itu kayak pilotnya, UKM itu adalah penumpang-penumpangnya. Kalau di sini kita meluncurkan sebuah brand berhasil, dan brand itu, produk itu dibuat oleh UKM misalnya, seperti Garuda Food itu mayoritas pabrik kita justru mayoritas adalah pabrik dari home industry yang kita benahin, itu pada saat produk yang diproduksi oleh mereka itu kita berikan merek kita berhasil, maka seperti pesawat tadi, pada saat pilot itu membawa pesawat itu terbang, the whole passenger will also fly gitu dia. Inilah yang disebut value chain based partnership, kemitraan berbasis rantai nilai. Itu ekonomi inklusif. Kemudian habit of stopping dan habit of running, pertanyaan tadi. Gini ya, bagi penanyanya, jangan keliru bahwa kata habit of stopping itu kemudian Anda berhenti tidak berkarya sama sekali. Tidak mempunyai ambisi atau tidak mempunyai target-target yang menantang. Tetap itu jalan seperti biasa, kita harus rumuskan target-target yang menantang, tetapi pada waktu kita merumuskan target tersebut, pikiran kita ada di sini dan saat ini. Habit of stopping itu begitu. Habit of stopping itu artinya membawa pulang pikiran yang suka ngeluyur tadi untuk menjadi di sini dan pada saat ini. Sehingga Anda bayangkan, kalau di Garuda Food itu kita sebut ada latihan hening kalau mau rapat, maka bayangkan rapat yang disertai dengan latihan hening, di tengah-tengah diingatkan juga, maka peserta rapat itu pikirannya akan fokus dia. Karena ada di sini dan saat ini, tidak keluyuran kemana-mana. Apalagi dia bermain Facebook, pura-puranya asik di laptop, padahal dia sedang bermain Facebook. Nah, kalau peserta rapat dengan kualitas pikiran seperti itu, maka rapat itu bisa dibayangkan akan menghasilkan suatu nilai tambah yang atau hasil-hasil outcome atau bahkan impact yang bisa diandalkan gitu. Jadi sekali lagi, habit of stopping itu tidak berarti bahwa kemudian kita tidak boleh berambisi. Target harus tetap dibuat, harus tetap menantang, tetapi pada saat membuat target itu kita berada di fase plan, kita fokus dengan cara pikiran itu kita bawa di sini dan saat ini. Kemudian pada waktu fase do, setelah plan masuk ke fase do, pada waktu do pun itu juga dilakukan dengan pikiran yang fokus di sini dan saat ini. Misalnya satu contoh, salesman kami, itu kita dorong supaya pada saat mereka itu perusahaan distribusi kami, pada saat dia menjalankan tugas, dia most likely itu spend waktunya itu di mobil, di kendaraan atau sepeda motor. Nah, pada saat mengendarai motor atau mobil itu pun mereka bisa melakukan latihan itu. Lampu misalnya dari hijau berubah jadi kuning. Biasanya apa yang kita lakukan? Tancap gas. Kalau ini enggak, lampu traffic light dari merah jadi kuning, itu dijadikan bell of mindfulness, lonceng keheningan tadi. Artinya kita bukan tancap gas, tapi kita berhenti sambil untuk kembali membawa pulang pikiran kita yang tadi tergesa-gesa, tubuhnya masih di jalan, sepeda motornya masih di jalan, tapi pikirannya sudah sampai di kantor. Itulah kebiasaan manusia. Jadi tubuh dan pikiran tidak menjadi satu. Nah, ini memang perlu latihan Bapak dan Ibu sekalian, dan kalau dilatih, sekali lagi sebetulnya mindfulness based company atau manajemen berbasis Pancasila itu bukan berarti perusahaan yang isinya adalah para malaikat. Masih tetap manusia-manusia biasa, tetapi yang mempraktekkan kehidupan seperti itu, memperlakukan manusia-manusianya, people-nya, sebagai spiritual beings dia. Bukan hanya sekedar manusia dengan tubuh fisik semata-mata gitu.
Terima kasih. Pak, ini saya mulai dengan yang kategori pertama tentang ideologi atau fundamental. Pertanyaannya begini Pak, ekonomi Pancasila apakah menjadi wacana saja karena masih banyak rakyat yang mudah terpengaruh dengan isu SARA. Sedangkan sudah ada sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak? Langsung aja ya. Langsung Pak. Jadi satu persatu. Kalau yang nanti mirip saya gabung Pak. Oh ya, nanti kalau ada perlu diulang penekanan nggak apa-apa Pak, karena kita bisa edit ulang dan jahit ulang videonya. Ini lebih rileks kok, karena nggak live, bisa kita edit nanti. Masih Pak. Baik, jadi saya kira pertama-tama saya mau sampaikan selamat sore waktu Jakarta dan selamat malam untuk waktu New Zealand. Bapak-bapak semuanya, ada ibunya satu di sini, saya kira. Malam ini atau sore ini mungkin lebih sifatnya bukan belajar dari saya, tapi lebih diskusi ya kalau hari ini ya. Kalau kemarin memang kan saya diminta sebagai memberikan sharing gitu. Tapi kalau hari ini dengan hadirnya sebetulnya mentor-mentor juga di KBJ ini, saya kira ini biarlah menjadi forum diskusi, kita belajar bersama-sama, karena setiap orang pasti punya pengalamannya masing-masing. Nah, kembali ke pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Oscar tadi. Pertama-tama kalau kita bicara ekonomi Pancasila itu kan pada dasarnya kalau menurut uraian saya kemarin kan adalah bagaimana menggunakan profesi kita. Profesi ya, saya tidak mengatakan hanya bisnis, profesi. Salah satu profesi adalah ada businessman gitu. Itu pertama menjadi profesi ini justru kita gunakan sebagai sarana untuk tidak hanya meraih kesuksesan duniawi, tapi juga persiapan kehidupan di akhirat gitu. Itu ekonomi Pancasila itu menurut pengertian yang saya sampaikan esensinya seperti itu. Nah, sehingga makanya saya sampaikan di awalnya bahwa Pancasila itu nilai-nilainya berlandasan pada paradigma yang disebut dengan interdependent co-arising itu, di mana melihat kehidupan itu interwoven begitu, saling berkelindahan, fenomena-fenomena kehidupan ini tidak saling menegasikan, tapi sebetulnya saling berhubungan, seperti kayak web gitu, sebuah network. Maka nilai-nilai Pancasila ini tidak mempertentangkan, dia tidak mendikotomikan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan spiritual gitu. Ini balik lagi untuk refreshing dulu ya, refreshing dulu. Nah, kalau dengan pengertian seperti itu, maka membangun ekonomi Pancasila ini sebetulnya adalah sebuah life process. Life process dalam konteks science ini bisa juga dilihat sebagai sebuah cultural development. Ini pembangunan budaya sebetulnya, pembangunan budaya. Budaya yang berakar pada nilai-nilai universal yang ada di semua agama seperti itu, sehingga tidak lagi kita memisahkan antara kehidupan ibadah dengan kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Jadi ibadah dengan kehidupan sehari-hari itu merupakan satu kesatuan, bisa diintegrasikan. Kalau boleh saya gunakan slogan dalam bahasa Latin yang sering dipakai di lingkungan teman-teman Kristiani, ora e labora, itu kita di tempat kami itu diberlakukan walaupun penekanannya bahwa dua ini bukan sebagai seolah-olah terpisahkan, makanya kata itu sudah benar, dan gitu, ora e labora. Nah, ora itu berarti berdoa, labora itu bekerja. Kembali kepada nilai kami kemarin usung, itu adalah peaceful and dynamic. Peaceful itu merepresentasikan sisi spiritualnya, dynamic itu merepresentasikan sisi bisnisnya. Jadi ini sekali lagi masih dalam tahapan refreshing. Nah, dengan basic understanding seperti itu, maka kita ini semacam kayak definisi konsensus ya, definisi konsensus yang perlu disepakati dengan pengertian seperti itu, maka sebetulnya setiap profesi apapun, kalau dilakukan dengan cara-cara yang benar, benar itu sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di
agama, utamanya di agama manapun, sehingga universal, maka sesungguhnya bekerja itu adalah ibadah. Makanya kalau saya dalam hidup itu punya slogan mengatakan, the duty is God, that work is worship. The duty is God itu artinya tugas itu adalah Tuhan, worship, that work, pekerjaan dalam rangka menjalankan tugas tadi, is worship, adalah ibadah. Ibadah kita bagaimana berkomunikasi, berinteraksi dengan Sang Maha Kuasa gitu. Itu slogan yang selama ini saya pakai. Sekali lagi dengan slogan itu kelihatan bahwa memang antara bekerja dengan ibadah itu tidak, kalau dalam istilah kami bisa dipilahkan tapi tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau kita kadang-kadang guyonannya mengatakan kalau seorang karyawan berangkat kerja, pamit sama istrinya, dia akan mengatakan, "Ya Mas, saya mau pergi ibadah." Karena ibadah dan bekerja menjadi satu kesatuan. Nah, nanti isu bisa diekspor, ada salah satu pertanyaan mengenai bagaimana praktek hening itu. Itu bagaimana dikatakan itu, the duty is God, that work is worship. Sama, sebaliknya karyawati yang berangkat kerja, pamit sama suaminya, juga dia akan mengatakan, "Pak, Mas, saya berangkat ibadah dulu." Berangkat kerja tapi yang artinya juga tidak terpisah dengan ibadah. Sehingga ibadah itu tidak menjadi sesuatu yang terpisah, tidak hanya dilakukan pada saat-saat hari-hari tertentu saja atau saat-saat tertentu saja, tapi dilakukan setiap saat. Nah, disinilah terjadi yang namanya suatu proses yang intensif. Kami percaya di dalam pembangunan budaya itu diperlukan, kalau menurut konsep kami itu IFC. IFC itu bukan lembaga keuangan internasional yang bermarkas di Washington sana, anak perusahaan dari World Bank, tetapi adalah I-nya itu intensity, F-nya itu fokus, C-nya itu konsisten. Jadi konsistensi, intensity, fokus, dan konsistensi. Nah, intensity akan terjadi kalau menjadikan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Karena waktu kita sebagian besar dalam hidup sehari-hari kita itu dipakai untuk yang terkait dengan kegiatan profesi kita. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian profesi itu dijalani dengan cara yang benar, sehingga sama aja kita sepanjang hari itu melakukan ibadah sambil bekerja. Karena balik lagi ini bisa terjadi kalau paradigma kita tidak dikotomis, melainkan paradoksal. Nah, kalau itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu, maka yang semula pada tataran nilai, dia akan manifest menjadi paradigma pelan-pelan dari kognitif, kan pada tataran intelektual saja dia bergeser menjadi pada tataran afektif, sampai akhirnya manifest menjadi laku, menjadi behavioral. Nah, pada saat itulah kemudian terjadi self transformation. Pada saat itulah terjadi self transformation. Maka kalau Pancasila atau ekonomi Pancasila dimaknai seperti itu, dalam konteks bahwa ini adalah pembangunan budaya, maka sebetulnya ini adalah sebuah proses yang panjang, yang memang tidak terjadi ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba begitu saja, dan ini adalah selalu dalam proses of becoming gitu. Seperti kayak garis asimtot gitu, yang semakin mendekat, tapi tidak pernah memotong. Ini pada tataran filosofis ya, karena ini kita pada bagian A ini bicara filosofis. Saya coba tarik itu dalam konteks pembangunan budaya. Kalau dia menjadi pembangunan budaya, berarti harus dikatakan berhasil kalau itu manifest di perilaku. Kalau tidak, itu hanya berupa wacana saja, seperti yang ditanyakan. Ya, Pancasila itu hanya ada di awang-awang, hanya sebagai sebuah nilai-nilai yang luhur, yang tidak pernah dibumikan. Makanya kami di BPIP itu senang mempromosikan, kalau tidak mengatakan mengarus utamakan Pancasila, dalam bahasanya Pak Yudi Latif, juga kita mengatakan membumikan nilai-nilai Pancasila. Artinya dari nilai abstrak menjadi perilaku. Kalau kemarin dalam model saya, nilai-nilai itu saya taruh sebagai foundation, sehingga bentuknya dari bawah ke atas. Karena saya bayangkan nilai itu seperti kayak fondasi dari sebuah bangunan gitu ya. Jadi balik lagi Pak Oscar, kalau kemudian masih ada di tengah-tengah kita
ada begitu banyak kasus SARA, tolong disadarin bahwa ini karena pengaruh dari faktor budaya dari luar. Yang kedua, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang masih mencintai adanya persatuan dan kesatuan. Bangsa ini adalah bangsa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kegotong royongan. Udah sekarang ini COVID ini menjadi bukti nyata bagaimana kita bahu-membahu. Dan kerjasama itu, gotong royong itu tidak pendekatannya top down dari yang kuat membantu yang lemah, tetapi juga antar UKM itu sendiri. Antar yang lemah itu sendiri juga mereka saling menolong. Dan di tengah-tengah masyarakat, kalau kita tahu bahwa masyarakat ini sebagian besar tinggalnya di desa, bukan di kota, artinya mayoritas, itu kehidupan gotong royong itu masih jalan sampai sekarang. Satu contoh aja ya, di kampung Kajen. Kajen itu adalah kampung tempat tinggalnya almarhum Pak Sahal Mahfud, yang dulu adalah ketua MUI 2 periode, yang juga dulu adalah ketua Dewan Syuriah PBNU 2 periode juga. Di kampungnya beliau itu di situ bertetangga komunitas Islami dengan komunitas yang lainnya, yaitu komunitas utamanya Kristen Protestan dan komunitas Buddhis. Dan menariknya adalah sungguh sangat kadang-kadang mengharukan, kehidupan masyarakat itu saling bahu-membahu, tolong-menolong. Dan kalau saya tanya, Bu, pakai bahasa Jawa saya tanya, kenapa kok Ibu membantu pada kegiatan hari agama tertentu dari agama ini? Oh iya Pak, mereka pertama butuh bantuan kita, karena kalau enggak mereka tidak kuat kalau mengerjakan sendiri. Yang kedua juga kalau saya merayakan hari agama saya, mereka juga membantu saya. Nah itulah the beauty of gotong royong itu. Kalau saya menerjemahkan interdependent co-arising itu adalah gotong royong. Makanya interdependent co-arising yang merupakan, atau gotong royong yang merupakan esensinya Pancasila itu, pada tataran paradigma, itu sebetulnya adalah seperti itu. Melihat fenomena-fenomena kehidupan itu saling merajut begitu. Sehingga pernah satu ketika, di dalam ulang tahunnya Garuda Food, saya lupa yang keberapa, mungkin ke-12 atau keberapa, saya diminta untuk memberikan sambutan, dan dalam sambutan tersebut saya katakan, kita bersyukur bahwa Garuda Food sampai hari ini telah mencapai posisi seperti sekarang. Alhamdulillah kita bisa melewati tantangan-tantangan itu dengan selamat. Dan saya harus katakan, dalam kesempatan yang baik ini, kalau Anda mendalami soal nilai ICA ini, interdependent co-arising, saling menumbuh kembangkan atau gotong royong, maka saya mau katakan bahwa yang memberikan kontribusi Garuda Food sukses ini salah satunya. Saya katakan salah satunya adalah mertua dari sopir saya. Nah, waktu saya mengatakan begitu, saya masih ingat itu semua audiens tertawa. Dikiranya, ini CEO-nya sedang mau standing komedi gitu, kira-kira begitu. Nah, saya mengatakan, oke, Anda boleh tertawa, tapi saya serius loh, saya bilang gitu. Begini logikanya, sederhananya. Garuda Food bisa berkembang begini, tentu banyak faktor, tapi salah satunya juga tentunya faktor kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini tentunya tidak terlepas dari CEO-nya. Saya tidak mengatakan bahwa CEO-nya menjadi faktor satu-satunya, faktor kunci satu-satunya, tapi saya katakan salah satu faktor kunci. Nah, kenapa CEO-nya bisa memimpin ini dengan cukup produktif? Karena melalui kehidupan ini dengan kondisi selamat. Selamat, utamanya selamat dalam artian fisik dan juga sekaligus pikiran. Loh kok bisa seperti itu? Karena sopirnya membawa mobil itu dengan penuh keberhati-hatian, penuh konsentrasi, sehingga dia membawa mobil itu dengan selamat. Sampai sekarang udah pensiun, melayani keluarga saya, istri saya dan anak-anak, tidak melayani saya lagi karena faktor usia. Sopir saya itu, dia membawa saya selama sekian puluh tahun itu dengan selamat, sehingga saya bisa bekerja dengan baik. Nah, kenapa sopir itu kok bisa seperti itu? Karena dia mendapatkan dukungan dari istrinya yang sakinah. Nah, kenapa kok istrinya bisa sampai memberikan dukungan itu? Karena dia dididik dalam lingkungan keluarga dengan seorang ayah atau mertua dari sopir saya yang memimpin itu, mendidik anaknya dengan benar. Di rentetan tadi bisa dilihat logikanya, mertua itu mendidik anak perempuannya menikah dengan sopir saya,
sopir saya mendapatkan dukungan dari keluarga yang sedemikian kondusifnya, dia bisa bekerja dengan tenang, bandingkan dengan seandainya kalau sopir istri atau pasangan hidup atau suami yang tidak terlalu mendukung. Selagi bekerja, direcokin terus. Lagi nyetir, digangguin. Dibentak-bentak kalau perlu. Pikirannya kalut. Sehingga dia waktu bekerja, bisa saja tidak konsentrasi. Dan mobil bisa terjadi kecelakaan. Jadi hidup itu adalah interwoven seperti itu. Sehingga jangan kaget kalau dikatakan bahwa salah satu yang menyebabkan Garuda Food sampai di sini adalah karena jasa dari mertua sopir saya. Itu logikanya adalah seperti itu. Nah, kalau kita melihat sekali lagi Pancasila itu nilai-nilainya adalah sedemikian luhurnya, maka tentunya tidak ada alasan lagi untuk melihat hidup ini dari sisi perbedaan. Sarah itu kan artinya melihat hidup ini dari perbedaan. Salah satu bentuk kebijaksanaan itu adalah pada saat kita melihat perbedaan sebagai sebuah kekayaan dan melihat perbedaan itu, melihat kehidupan itu dari sisi persamaannya. Jadi yang bisa dilihat persamaannya dilihat dari sisi persamaannya. Kalau memang berbeda itu dilihat sebagai justru kekuatan dalam hidup ini. Nggak jauh-jauh kita suami istri, laki sama perempuan itu secara fisik, secara emosional banyak sekali perbedaannya. Tapi bisa menjalin sebuah hubungan sedemikian rupa menjadi sebuah keluarga. Bahkan hubungan suami istri itu lebih dekat daripada hubungan saudara kandung. Itu udah secret of marriage di situ. Pernikahan itu adalah sebuah event yang suci, itu terbukti dari situ. Nah, di situ kelihatan bahwa kalau kita memaknai perbedaan dengan pengertian seperti itu, yaitu dengan mengembangkan toleransi, artinya menghormati adanya perbedaan, dan sekaligus memperlakukan perbedaan sebagai kekuatan, life is so beautiful, sebetulnya. Nah, ini yang kemudian lalu harus diwujudkan menjadi perilaku, tidak hanya sekedar kata-kata. Dan itu didekatinya sebagai cultural development. Dan cultural development di Garuda Food seperti ditunjukkan kemarin, dari bawah nilai dijabarkan dari basic mentality, mentalitas dasar ada 5 mentalitas dasar itu dijabarkan dari 7 kunci perilaku kunci. Jadi dan bisa di trace back, 7 perilaku kunci itu berasal dari basic mentality yang mana. Basic mentality ini bisa di trace back berasal dari nilai-nilai corporate core values yang mana, maka itu kemudian diukur, diintegrasikan dengan performance management system, sehingga pelan-pelan itu akan berubah menjadi perilaku. Kalau tidak, dia akan terpental dari organisasi. Nah, kalau cultural development ini sekaligus mungkin menjawab pertanyaan yang menyangkut bagaimana membangun budaya. Ini jawaban saya memang panjang, sekaligus tidak hanya berbicara mengenai sisi ideologi Pancasila, tapi juga sekaligus menyapu ke persoalan cultural development. Mohon maaf agak panjang Pak Oscar. Silakan. Terima kasih Pak. Ini komprehensif sekali penjelasannya. Saya kira menyentuh semua bagian dari pertanyaan tadi. Saya mau lompat sedikit Pak ke pertanyaan ketiga, karena pertanyaan kedua agak sedikit berbeda. Pertanyaan ketiga adalah begini bunyinya. Ada sekelompok yang menolak Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang muncul, sebenarnya bukan sekarang muncul, ini memang sudah lama, sekarang muncul istilah ekonomi Pancasila, apakah tidak menimbulkan pergolakan baru seperti dalam implementasi, seperti apa implementasi ekonomi Pancasila? Jadi pertanyaan ini menanya apakah nanti dengan kita menaikkan atau lebih mempopulerkan istilah ekonomi Pancasila, apakah nanti tidak terjadi pergolakan, penolakan, karena ideologi Pancasila sendiri juga sudah ada yang menolak, itu kira-kira Pak. Pertama saya harus katakan, ya, baik. Pertama saya harus katakan, yang menolak Pancasila itu hanya sebagian kecil dari masyarakat ini, sebagian kecil. Mayoritas itu masih menerima Pancasila dengan sangat baik. Yang kedua, Pancasila sudah membuktikan berulang kali sebagai pemersatu bangsa. Bukan hanya merupakan cita-cita luhur, tapi sekaligus jadi pemersatu bangsa. Bisa jadi pemersatu berarti dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, yang ketiga, kalau kemudian ekonomi Pancasila dimaknai seperti yang saya sudah uraikan panjang lebar seperti tadi, maka apakah kemudian ada masalah? Ada masalah di mana maksud saya dengan ekonomi Pancasila tersebut? Karena ekonomi Pancasila ini mencoba menerjemahkan bagaimana nilai-nilai universal yang ada di semua agama itu bisa manifest di perilaku
Sehingga antara ibadah dengan bekerja itu tidak harus selalu dalam artian dipisahkan begitu. Tentu ada saat-saatnya kita benar-benar ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing, tapi di tengah-tengah kita beribadah itu ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, itu sebetulnya juga adalah merupakan ibadah-ibadah kecil yang merupakan sambungan atau kelanjutan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sehingga intensitas itu terjadi. Itulah yang kemudian saya katakan kemarin, kalau hidup ini ditawarkan 3 pilihan, barangkali bisa 4, tapi mungkin 3 saja. Saya ulang lagi, yaitu pertama adalah sukses duniawi, tapi waktu meninggal masuk neraka. Yang kedua, menderita di kehidupan dunia ini, tapi waktu meninggal masuk surga. Yang ketiga adalah sukses duniawi, dan waktu meninggal pun masuk surga. Ya, saya kira yang keempat bukan pilihan, karena menderita duniawi, meninggal pun masuk neraka, itu saya kira bukan pilihan. Nah, kalau diberikan 3 pilihan ini, orang tentunya akan memilih yang ketiga, yaitu sukses duniawi dan meninggal masuk surga. Sukses itu relatif, jangan mendongak terus ke atas, tidak pernah ada sense of enough atau qanaah dalam konsepnya orang Islam gitu. Tetapi kehidupan di duniawi itu juga relatif berhasil, waktu meninggal pun masuk surga karena kehidupan itu, kesuksesan itu diraih dengan cara-cara yang benar, dilalui dengan cara yang benar, tidak bertentangan dengan ajaran agamanya, utamanya nilai-nilai universalnya, maka disitulah sebetulnya pelan-pelan akan terjadi self-transformation. Nah, kalau ditawarkan 3 tujuan itu, orang tentunya akan setuju bahwa ekonomi Pancasila kalau tujuannya adalah membantu manusia untuk sukses duniawi dan selamat di akhirat, nggak ada yang salah dengan sistem ekonomi Pancasila. Nah, mudah-mudahan kalau pengertian ini diluruskan, yang minoritas menentang ideologi Pancasila, yang tadi dikatakan menentang itu adalah, saya katakan bahwa itu minoritas, siapa tahu mereka pun mulai berubah. Oh, kalau pengertiannya seperti itu sejalan, align dengan agama saya. Jadi tidak perlu ada yang perlu dipertentangkan. Bapak-bapak ya, dan ibu sekalian, saya mau katakan bahwa pendiri-pendiri bangsa kita ini adalah primus inter pares. Primus inter pares, manusia-manusia terbaik yang ada pada zamannya. Beliau-beliau itu adalah orang-orang yang bukan hanya super genius, tapi adalah orang-orang yang sudah pada tataran bijaksana. Yang melihat bahwa bangsa ini sejatinya memang beraneka ragam, maka perlu disatukan. Dan untuk mempersatukan itu, disitulah kemudian dipilihlah ideologi yang kemudian diberi nama Pancasila tersebut. Yang memang terbukti menjadi pemersatu bangsa ini. Coba Yugoslavia pecah berantakan. Uni Soviet juga berantakan, disintegrasi seperti itu. Indonesia melewati berbagai masa pancaroba. Sampai hari ini kita masih tetap bersatu. Walaupun begitu banyak suku, lebih dari 700, lebih dari 1.300 bahasa daerah, tetapi kita masih tetap bersatu seperti ini. Padahal kita tahu ini kan zamannya proxy war ya. Proxy war itu kalau terjemahan bebasnya saya terjemahkannya itu nabok nyilih tangan. Orang Jawa bilang itu nabok nyilih tangan itu mukul kepala orang. Nabok itu bahasa Jawa itu mukul kepala, pinjam tangan orang lain. Proxy war itu begitu bahasa dasarnya. Sebetulnya ini adalah upaya-upaya dari pihak tertentu, utamanya dari negara-negara maju yang memang menginginkan Indonesia ini terjadi disintegrasi. Kenapa? Kok sampai Indonesia dijadikan sasaran? Ya, ini negara yang begitu makmurnya, melimpah sumber alamnya di bawah permukaan tanah, di dalam air, di atas permukaan tanah. Penduduknya sedemikian besarnya, 270 juta, 67 juta, pasar yang tidak kecil sama sekali. Siapa yang tidak bermimpi bisa merebut negara ini? Inilah neokolonialisme yang harus diwaspadai. Nah, kalau tidak diwaspadai, gosokan-gosokan dari kelompok minoritas itu memang bisa menimbulkan gesekan-gesekan yang meluas. Tapi kalau kita percaya bahwa pendiri bangsa ini, the founding fathers, atau lebih tepatnya the founding parent, karena ada ibunya juga, maka seharusnya kita tidak perlu ragu-ragu lagi bahwa Pancasila bukan hanya nilai-nilai luhur, bukan hanya late star, bukan hanya bintang pemandu, bintang penuntun, tapi dia adalah sekaligus pemersatu bangsa ini yang terbukti sampai hari ini Indonesia
reformasi loh. G30 SPKI, dari Orde Baru ke Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, mengalami masa-masa krisis, belum lagi terjadinya konflik-konflik horizontal yang terjadi di tengah-tengah perjalanan bangsa ini, dan sekarang terjadi COVID seperti ini. Yet, we are still united. Pasti ada pertanyaannya kan, apa yang mempersatukan itu? Pasti ada the unifying factor. Nggak bisa kalau kita mengatakan ya itu kebetulan saja ya. Kalau jawabannya seperti itu kan kita malas berpikir gitu kan. Kalau kita mau berpikir pasti ada the unifying factor. Apapun kita sebut namanya pasti ada itu the unifying factor. Kalau nggak Indonesia pun juga sudah terpecah belah. Sementara kita sudah diperebutkan di istilahnya banyak serigala-serigala yang menetes-netes air liurnya kepingin merebut Indonesia yang indah dan besar ini gitu. Sebagai penutup dari pertanyaan yang kedua ini adalah kita ini hidup bernegara. Artinya apa? Diatur dengan salah satunya dengan aturan hukum. Dan menurut aturan hukum sudah selesai itu bahwa ideologi kita adalah Pancasila. Yang kedudukannya aja itu meta yuridis. Dia meta law, dia di atas hukum. Bahkan di atas Undang-Undang Dasar 45. Makanya di Undang-Undang Dasar 45 itu tidak disebutkan dengan satu istilah eksplisit Pancasila, walaupun isinya adalah sila-sila Pancasila di alinea keempat tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia adalah sebagai norma dasar, Grundnorm, dia di atas hukum, di atas sistem hukum. Yang kebenarannya itu bersifat aksioma, dan itu sudah merupakan kesepakatan para pendiri bangsa yang kemudian pada waktu itu dituangkan di dalam BPUPK yang kemudian menjadi PPKI tersebut. Baik dibahas di Panitia 8 maupun Panitia 9, itu semuanya membuktikan bahwa memang Pancasila sudah diterima oleh pendiri bangsa, dan itu kemudian disahkan dengan aturan-aturan hukum yang ada, dan sekali lagi karena kita hidup dalam sebuah aturan hukum, dalam hidup bernegara, ada aturan mainnya, maka kita tidak bisa lepas dari apa yang berlaku berdasarkan hukum tata negara tersebut, bahwa Pancasila memang adalah ideologi bangsa ini. Jadi kalau mempertentangkan Pancasila, berarti karena ini dia foundation, bangunan sekuat apapun kalau fondasinya diambil, itu berarti akan merobohkan NKRI. Dan itu akan berhadapan dengan mayoritas, kan begitu kan. Baik, terima kasih Pak. Saya pikir bisa disimpulkan tantangan kita sekarang adalah bagaimana menerjemahkan Pancasila yang tadi disebutkan Pak Sudamek abstrak itu menjadi perilaku. Saya pikir tantangan kita sehari-hari seperti itu ya kira-kira Pak Damek. Betul. Yang paling penting ya, makanya menjadikan Pancasila sebagai perilaku. Karena kalau tidak akan terus muncul sinisme. Walaupun saya harus katakan Pak Oscar, Pancasila itu sekarang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat mayoritas. Seperti saya katakan, tengah-tengah COVID itu kelihatan tuh sekarang bagaimana kita saling bantu-membantu. Itulah nilai-nilai Pancasila dalam perilaku. Oleh sebab itulah sekarang BPIP mempromosikan tema yaitu adalah Pancasila in action, Pancasila dalam tindakan. Nah cukup, kita nggak usah bicara lagi dengan bahasa-bahasa dewa yang susah dipahami, kita menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari lah. Untuk itu perlu dijabarkan jadi Pancasila dalam tindakan, Pancasila in action. Thank you. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya kembali tadi ke pertanyaan nomor 2, ini agak unik pertanyaannya. Berbicara ekonomi Pancasila, bagaimana tanggapan Pak Sudamek mengenai generasi milenial yang mengenal Pancasila? Mereka tuh tidak mengenal Pancasila, apalagi sampai ke butir-butir Pancasila. Padahal generasi dulu kita tuh kan dipaksa atau diharuskan menghafal. Bagaimana Pak kira-kira Pancasila dalam konteks milenial Pak? Ya, ini sama ya. Milenial itu kita gunakan istilah lain itu kan generasi muda gitu ya. Dan setiap bangsa itu dari waktu ke waktu pasti ada generasi mudanya. Saya pun dulu pernah menjadi generasi muda, gitu kan. Namanya pada waktu itu belum generasi milenial. Nah, artinya memang betul bahwa Pancasila itu saya katakan dia sudah hidup di tengah-tengah bangsa kita. Dia menjadi the unifying factor, tetapi kalau kemudian nilai-nilai ini tidak dilestarikan sebagai budaya dan terus diajarkan, diketuk tularkan supaya menjadi perilaku, memang pelan-pelan maka nilai-nilai tersebut akan semakin meluntur. Dan perilaku bisa pelan-pelan akan bergeser dari nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Nah,
balik lagi mengajarkan kepada generasi muda sekarang yang disebut milenial itu menjadi sangat relevan. Oleh sebab itu sekarang ini sedang masuk RUU yang sudah menjadi bagian dari prolegnas. Jadi bagian dari prolegnas yaitu adalah untuk memasukkan Pancasila menjadi mata pelajaran wajib di dalam sistem pendidikan kita. Yang dulunya ada, jadi tidak ada. Pada waktu reformasi ini juga ada yang kebablasan juga. Sekarang mau dikembalikan lagi. Nah, kalau ini dikembalikan lagi, maka proses pembangunan budaya tadi itu akan berlanjut lagi. Diawali dari tidak hafal menjadi hafal, nggak apa-apa, menghafal dulu itu kan kognitif. Ya, tetapi nanti pelan-pelan akan menjadi perilaku, manifest dari perilaku. Walaupun, Pak Oscar, saya harus katakan bahwa generasi muda milenial itu juga jangan lalu dicap bahwa seolah-olah mereka hanya seolah-olah mereka tidak Pancasilais karena tidak hafal dengan Pancasila. Nah, hafal itu kan berupa tahapan perkembangan intelektual tahap pertama itu. Tetapi mereka dalam perilaku mereka sudah banyak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita ambil contoh aja ya, rubrik sosok yang ada di Kompas di halaman terakhir itu Anda bisa lihat tokoh-tokoh yang dimunculkan, the local champion, sebagian besar itu masih muda-muda loh. Dan mereka dengan callingnya, mereka mencoba mengembangkan komunitas yang ada di tempat kehidupannya dia, di sekeliling dia, baik dari sisi pengembangan ekonomi maupun kehidupan yang toleran dan penuh dengan kebinekaan. Yang dilakukan itu adalah perilaku Pancasilais sejati. Bahkan sekarang ini mulai berkembang, bermunculan di Indonesia. Jadi makanya kita jangan kehilangan harapan-harapan yang baik. Di Indonesia ini muncul kampung-kampung tematik yang kami beri nama Kampung Pancasila, yaitu adalah juga menggalang kehidupan-kehidupan yang penuh keharmonisan, toleran, mempromosikan kepedulian terhadap lingkungan hidup, kebersihan, lingkungan yang hijau, menanam tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga mempunyai kemanfaatan ekonomis sehingga kehidupannya ekonominya pun juga berkembang. Ini semua adalah wujud nyata dari upaya kolektif. Makanya kita katakan ada yang tokoh-tokoh individualistik yang merupakan local champion, tapi juga ada komunitas-komunitas kecil setempat yang juga membangun kehidupan-kehidupan yang kami istilahkan sebagai kampung-kampung Pancasila. Dan itu jumlahnya banyak sekali di Indonesia. Jangan pernah kehilangan optimisme bahwa tidak ada masalah yang besar bagi bangsa kita ini sebetulnya. Pak, konkretnya gimana Pak? Kira-kira usulan Bapak ya dalam tadi bahasa Pak Sudamek membumikan Pancasila kepada generasi milenial. Usulan konkretnya Pak. Nah, yang sedang kita lakukan sekarang ini, kita masuk ke dalam kehidupan yang sudah memang jalan seperti kampung-kampung Pancasila ya. Itu kita berikan, kita adakan begini, adakan perlombaan antara kampung dan kampung itu dengan tujuan untuk membangkitkan dorongan supaya menjadi sumber inspirasi bagi tempat-tempat atau kampung-kampung yang lain untuk mengikuti pola-pola seperti itu. Itu ya kampung-kampung. Ya, terus kemudian yang tokoh-tokoh setiap tahun dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan, seperti tahun lalu itu tahun 2019, berarti yang ke-74, kita memilih 74 ikon. 74 ikon Pancasila, ini adalah tokoh-tokoh yang berprestasi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di bidang profesinya masing-masing. Ini juga kita jadikan sumber inspirasi. Kenapa? Karena role modeling itu penting. Kita ini masyarakat kita adalah memang masyarakat yang cenderung mengikuti perilaku pemimpinnya. Maka kalau kita angkat perilaku pemimpin yang menonjol seperti ini, itu akan jadi sumber motivasi bagi mereka untuk berperilaku seperti
secara aktif bagaimana UMKM ini bisa dikembangkan dengan cara dilakukan kemitraan dengan usaha-usaha besar. Itulah yang kita sebut kemarin, yaitu adalah value chain based partnership. Jadi UKM-UKM tersebut dicantolkan kepada nilai-nilai rantai nilai usaha dari usaha-usaha besar tersebut, sehingga pada waktu perusahaan besar ini berkembang, dia sukses dengan produknya tertentu, UKM yang nyantol itu pun akan ikut berkembang. Nah, melalui pintu ekonomi ini kita juga sapu sekaligus pendekatan kebinekaan. Disitulah kita lakukan pendidikan-pendidikan dan penyuluhan-penyuluhan mengenai pentingnya kehidupan yang toleran, pentingnya mengenai keharmonisan dan sebagainya. Sehingga sambil ekonominya digarap, sambil pintu atau dimensi kebinekaannya digarap. Termasuk bagaimana toleransi kehidupan antar beragama. Dan selain itu juga komunikasi itu menjadi penting. Yang ketiga, yaitu adalah bagaimana menjangkau generasi milenial ini menggunakan media yang memang mereka pakai, yaitu adalah utamanya medsos, yang menjadi pilihan mereka, dengan mengkomunikasikan konten-konten tertentu. Tadi pagi saya barusan direkam, salah satu tugas saya di BPIP, direkam mengenai sosialisasi tentang Pancasila, dan di situ itu nanti akan juga disosialisasikan kepada generasi milenial sesuai dengan medianya mereka masing-masing. Jadi ada yang sifatnya menggunakan strategi komunikasi, tapi ada yang benar-benar itu Pancasila in action dengan melakukan tindakan nyata, dan tindakan nyata itu dengan bisa menggunakan pendekatan kolektif, kampung tadi, atau pendekatan individual dengan terus mempromosikan supaya muncul local champion, semakin lama akan bertambah semakin banyak. Seperti itu kira-kira. Baik Pak, makasih Pak. Saya izinkan lompat ke bagian membandingkan, tapi yang 1, 2, 3 bisa saya rangkum, dan nanti yang keempat terpisah. Jadi kira-kira pertanyaan seperti ini Pak rangkumannya. Kita mengenal ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan, bagaimana dibandingkan dengan kapitalisme, liberalisme, dan bagaimana dibandingkan dengan ekonomi syariah. Bagaimana pandangan Bapak? Mungkin biar bisa menarik garis masing-masing ini seperti apa pola dan perilakunya. Silakan Pak Damek. Ya, kalau gampangnya begini aja ya. Ini jawabannya tentunya kompleks sebetulnya, tapi tentunya faktor waktu karena pertanyaan masih banyak. Kalau ideologi saya memang terpaksa harus bicara agak panjang, tapi kalau ini saya coba sederhanakannya begini. Setiap sistem itu pasti akan adalah sebuah pilihan yang pasti akan membawa konsekuensinya masing-masing. Ekonomi Pancasila itu berasaskan, berlandasan kepada nilai kegotong royongan. Ada kebersamaan. Ada ekonomi inklusifnya. Jadi tidak tumbuh sendirian, tapi mereka mengajak. Jadi oleh sebab itu ekonomi Pancasila sebetulnya kalau dijalankan, itu akan terjadi trickle down effect. Misalnya tadi kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, itu akan terjadi trickle down effect. Yang nyantol pada value chain-nya. Tidak sifatnya tangan di atas, tangan di bawah, karena itu sifatnya pemberian tidak akan sustainable. Ya. Tapi kalau dia nyantol pada rantai nilai, yang besar membutuhkan yang kecil membutuhkan yang besar. Garuda Food, dia di raw material kita bermitra dengan petani, di produksi kita juga bekerja sama dari 12 pabrik kita, seingat saya hanya 4 yang pabrik kita sendiri, 8 itu adalah pabrik-pabrik yang berasal dari home industry yang kita kembangkan kemampuan good manufacturing practices-nya sedemikian rupa sehingga bisa menjadi mitra kita, memproduksi produk-produk yang bisa dipastikan kualitasnya. Dan demikian juga pada tahapan distribusi. Kalau ini dicantolkan pada rantai nilai, maka ada mutual need. Dan kalau mutual need itu dibangun dengan kesadaran bersama, maka pada akhirnya akan memberikan mutual benefit. Dan akan melahirkan mutual trust pada akhirnya. Ini akan sustainable. Inilah ekonomi Pancasila, ekonomi inklusif yang dikatakan Pak Yudi Latif kemarin adalah ekonomi bermoral untuk menciptakan kemakmuran yang inklusif. Saya kira itu definisi yang bagus ya. Itu masuk ekonomi bermoral.
Untuk apa? Menciptakan kemakmuran, tidak hanya sekedar di awang-awang, ini menciptakan kemakmuran. Tapi kemakmuran jangan kemakmuran untuk saya sendiri, kemakmuran bersama, makanya dikatakan inklusi. Nah, lalu kalau kapitalisme itu berasaskan pada nilai-nilai individualisme. Makanya dulu kan ada slogannya laissez-faire, laissez-passer. Biarkanlah mereka bersaing sehingga yang kuat akan yang menang. Kurang lebih kan seperti itu. Makanya saya tidak pernah percaya kapitalisme, liberalisme itu akan melahirkan keadilan sosial. Sila kelima dari Pancasila. Saya tidak pernah percaya. Saya bukan karena semata-mata dulu pernah menjadi mahasiswa yang dibimbing oleh almarhum Arif Budiman, tetapi saya sendiri memang setuju dengan pendapat beliau bahwa kapitalisme tidak akan bisa menciptakan keadilan sosial. Karena berangkatnya dari individualisme. Win and lose. I win, you lose. Kalau ekonomi Pancasila, win-win. I win, you win. Saya mau bekerja sama dengan petani yang kulturnya sangat berbeda, kultur pertanian dengan manufacturing, karena saya butuh petani tersebut. Petani tersebut juga mau bekerja sama dengan kita karena dia juga butuh dengan kita. Dan dia percaya dengan kita, karena hubungan yang dibangun selama sekian lama. Nah, ekonomi Pancasila seperti itu, nilai-nilai gotong royong, ekonomi kapitalisme atau liberalisme adalah seperti tadi berbasis pada individualisme, sedangkan ekonomi syariah seperti saya katakan kemarin, ini ada kemiripan dengan ekonomi Pancasila dalam arti bermuara kepada ajaran-ajaran yang sebetulnya ajaran agama. Kalau Pancasila ini spiritual, itu artinya nilai-nilai universal dari semua agama. Kalau ini adalah ajaran-ajaran agama tertentu, dalam hal ini agama saudara-saudara kita, yaitu agama Islam. Tapi ini kan berakar pada ajaran agama. Jadi ekonomi syariah tentunya adalah sistem ekonomi yang juga tidak akan terakus seperti sistem kapitalis seperti itu. Dia akan ada upaya untuk saling tolong-menolong, mensejahterakan. Tetapi tentunya ada perbedaan di sana-sini dalam konsep ekonomi syariah ini karena ini mengacu kepada ajaran agama tertentu, dalam hal ini Islam. Yang belum tentu itu merupakan sesuatu yang katakanlah dilarang di agama yang lain, begitu kan. Tetapi tujuannya sama. Jadi ekonomi syariah pun itu sebetulnya mengajak umatnya, ayo kalau kamu benar-benar adalah seorang Muslim yang baik, praktekkan ajaran agama kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam profesi kita. Disitulah lahir ekonomi syariah. Esensinya seperti itu. Baik, Pak. Baik, makasih Pak. Ini yang keempat pertanyaan di Pak. Ini dia pertanyaan begini. Bagaimana Bapak menyikapi banyaknya pendapat yang menyatakan bahwa ekonomi Pancasila hanya berpihak pada pengusaha? Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, pertanyaan itu harusnya dirubah. Bagaimana pandangan Bapak terhadap ekonomi, sistem ekonomi kapitalisme, liberalisme, atau neoliberalisme, whatever we call it, yang hanya berpihak kepada kelompok tertentu saja. Nah itu kalau itu barangkali bisa diuraikan. Tapi kalau ekonomi Pancasila, itu ekonomi inklusif kok. Jadi tidak berpihak kepada yang besar saja, justru disinilah bisa tercipta keadilan sosial. Saya ini sudah selama ini masuk tahun yang kelima, saya menggeluti tentang pemberdayaan UMKM. Saya melihat bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mengembangkan UMKM, selain mengembangkan entrepreneurship-nya mereka, itu juga adalah bagaimana UMKM ini dimitrakan dengan usaha besar, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, dengan nyantol kepada rantai nilai usahanya, business value chain-nya. Kalau seperti itu berarti kan inklusif. Saya katakan perusahaan besar ini seperti kayak pilotnya, UMKM itu seperti penumpangnya. Kalau saya membangun merek, misalnya merek tertentu, katakanlah merek Garuda, kemudian saya jual produk ini, yang produk ini berasal dari petani, dibikin oleh pabrik-pabrik yang merupakan mitra kami, yang sebetulnya juga UKM juga, gitu ya. Pada saat produk ini saya iklankan berhasil, maka ibaratnya pilot tadi dia membawa pesawat itu terbang, semua penumpang itu akan ikut terbang. Disitulah ada kebersamaan. We grow together.
itulah ekonomi inklusif. Jadi Pancasila justru menciptakan keadilan sosial. Kalau dikatakan yang memperhatikan yang besar, itu bukan sistem ekonomi Pancasila. Ya, baik Pak, makasih Pak. Kita mungkin sudah harus masuk ke kategori kedua yang terkait dengan materi presentasi Bapak minggu lalu. Waktu kita berputar terus, sekarang sudah 17.03. Semoga kita bisa selesaikan mungkin sekitar 17.30 supaya kita punya waktu sekitar seperempat jam untuk bersilaturahmi dengan Pak Sudamek ya. Kategori kedua terkait dengan materi, bagaimana mengubah budaya yang sudah mendarah daging dalam organisasi Pak? Wah, ini pertanyaan hampir semua peserta minggu lalu. Silakan Pak. Ya balik lagi membangun budaya itu saya perlu katakan sekali lagi, it is not an overnight job. Perlu intensity, perlu fokus, perlu konsistensi. Dari siapa? Diawali dari pemiliknya dulu, the founder dulu. Kalau foundernya sendiri sudah tidak punya komitmen terhadap tadi dalam 3 bentuk tadi, yaitu intensity, fokus, dan konsistensi, maka budaya tersebut tidak akan terbentuk. Jadi kalau membangun budaya, ya seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, itu memang sebuah proses panjang yang membutuhkan ketekunan dan keulatan yang luar biasa. Dan itu harus dicontohkan oleh pendirinya. Dan tidak hanya cukup itu, dikaitkan dengan sistem penilaian kinerjanya. Supaya diikuti oleh anggota organisasi. Kalau dia tidak ikutin, kinerjanya akan terdampak. Orang rasional saja, kalau kinerjanya terdampak, karirnya akan ikut terkena. Nah, dia tentunya akan berada dalam satu pilihan. 2 pilihan, apakah meninggalkan organisasi, atau dia tetap stay di situ, dia yakin dengan nilai-nilai itu, terus mengikuti aturan main. Nah, kalau dia ikuti aturan main, maka budaya itu akan pelan tapi pasti akan terbentuk. Karena perilaku perorangan itu belum jadi budaya organisasi, kecuali itu menjadi sebuah perilaku yang berpola, yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Karena komunitas itu kan pada dasarnya adalah pada saat 2 orang atau lebih bergabung menjadi satu, mempunyai tujuan yang sama untuk membangun melakukan satu kegiatan untuk kemanfaatan bersama. Nah, itu harus jadi perilaku bersama. Jadi perilaku bersama harus ada aturan main bersama. Aturan main bersama kalau di perusahaan kami paling gampang ya dikaitkan dengan performance management system. Ya bisa lari dia. Ya, di situ. Ya, suaranya apa? Suara kamu ke-mute ke Oscar hilang-hilang ya. Ya. Bukan, dia belum dinyalakan, Pak. Belum dinyalakan. Baik, sorry, saya lupa diklik. Suaranya agak nge-lag suaranya Pak. Iya, iya, betul. Tadi saya sudah sampaikan juga. Pak, ini pertanyaan nomor 2. Bagaimana agar pelaku bisnis dapat menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan Pancasila, tidak hanya sebatas tidak melanggar aturan. Jadi bukan karena ada karena ada melanggar karena ada pelanggaran aturan, tapi memang dia pengen niatkan untuk menjalankan perilaku seperti itu, Pak. Izin Pak Oscar sama Pak Sudamek, nanti setelah pertanyaan ini Pak Heru biar masuk ya untuk ada pertanyaan. Silakan. Oke. Ya, menurut saya tadi pertanyaannya adalah bagaimana Pak? Bisa diulang sekali lagi, Pak? Bagaimana agar perilaku bisnis dapat menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan Pancasila, tidak hanya sebatas tidak melanggar peraturan. Ya. Sekali lagi, ekonomi Pancasila itu karena ekonomi yang berakar pada nilai-nilai spiritual, maka memang tidak cukup kalau hanya menggunakan norma hukum semata-mata. Hidupnya kan diatur dengan jenjang yang berbeda, dari mulai norma hukum, ada norma etika, dan norma agama. Selain itu juga ada norma-norma yang lain, termasuk norma kesusilaan, sopan santun, dan sebagainya. Ekonomi Pancasila memang tidak cukup hanya pada law compliance. Ya. Ada kaitannya dengan moral, nilai-nilai moral tertentu yang harus dipatuhi. Nilai-nilai spiritual tertentu yang harus dijalanin gitu. Nah, ini tentunya pada tataran nilai yang lebih tinggi lagi, ya sebetulnya sudah saya jawab tadi dalam penjelasan saya yang sebelumnya, supaya itu bisa manifest juga tidak hanya patuh pada nilai hukum saja, artinya dia patuh bukan hanya karena takut kena sanksi hukum,
tapi juga ada sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, maka ini harus kembali kepada transformasi diri. Ini berbicara kepada keyakinan hati nuraninya masing-masing. Dan itu proses yang panjang yang kalau di perusahaan kami itu dilakukan dengan pendekatan metodenya latihan hening tersebut. Nanti kita masuk di sana. Ya, baik Pak. Silakan Pak Judan, Pak Heru, jika ada yang disampaikan. Halo, ya. Pak Heru, silakan Pak Heru. Ya. Masuk ya? Ya, masuk Pak. Silakan Pak. Ya. Selamat malam Pak Sudamek. Selamat malam. Tadi saya sudah dengarkan dan saya kok jadi timbul pemikiran yang menggelitik ya, seperti di perusahaan saya, yang dimana saya adalah Kristen, mungkin kalau di Pak Damek kalau nggak salah Buddhis ya Pak ya. Iya, saya Buddhis. Jadi secara landasan moralnya itu spiritual tentunya. Tapi kalau menurut pendapat saya, di tempat saya maupun di tempat Pak Damek, kita tidak bicara tentang ukuran, dua-duanya adalah mau membangun culture, Pak. Di dalam perusahaan kita sendiri. Nah, culture itu adalah dari Bapak sebagai pemilik atau saya sebagai pemilik, yang kemudian kita tuangkan ke dalam sebuah visi misi, terus kemudian diturunkan terus sampai ke SOP, sampai instruksi kerja, sampai ke akhirnya masuk ke PDCA cycle, Bapak pakai istilah IFC, sehingga terbentuklah satu culture Garuda Food maupun culture Dapur Solo, yang ujungnya adalah mentaati dasar ideologi kita Pancasila, dituangkan dalam Undang-Undang Dasar, dituangkan dalam undang-undang, kemudian kepada peraturan-peraturan maupun hukum pidana, perdata, hukum bisnis, dan semua aturan-aturan hukum. Nah, kita implementasikan nyata di dalam situ. Saya pikir perusahaan manapun tidak bisa lari pada praktis definitif apa itu kebenaran secara kaidah hukum, tatanan hukum, yang memang itu pun kita akuin dasarnya adalah Pancasila ya, yang diturunkan menjadi sesuatu yang praktis definitif gitu Pak. Nah, kalau kita kembali terus kepada basic ideologi terus, dan selalu terjadi pertentangan, perdebatan yang tidak pernah selesai. Kok saya lebih lebih konkret gitu kalau saya lihat Garuda Food, sebetulnya saya lihat itu adalah ekonomi Pancasila dengan dasar spiritualitas yang berbeda. Setiap orang boleh berbeda, tapi ekspresinya di dalam perusahaan itu, culture dari perusahaan itu adalah culture Pancasila, di mana sudah didefinisikan dengan jelas dan praktis, bisa diukur. Tadi Bapak bisa bilang itu mesti nanti ada istilahnya ada rutin ya Pak ya, ada review, ada penilaian, segala macam itu. Jadi menurut saya lebih concern di hal-hal seperti itunya mungkin lebih bisa kelihatan hasilnya kalau itu dilakukan secara IFC ya Pak ya tadi Pak ya. Nah, saya pikir apakah tidak seperti itu Pak? Apakah kita mesti pendidikan ideologi lagi, seperti P4 lagi, atau apa lagi yang akhirnya banyak kontroversi di situ? Itu Pak, pertanyaan saya. Jadi pertanyaannya mungkin diperjelas Pak Heru, apakah maksudnya Pak Heru lebih baik kita ngajarin komunitas bisnis langsung ke praktek, tidak perlu terlalu mempertentangkan penjelasan ideologi yang tadi di atas lagi, atau gimana Pak? Ya, jadi menurut saya harus didefinisikan jelas sekali, ya, gitu loh. Toh dasarnya memang kita berbeda-beda agama kan? Ya. Ke moralitas atau ke nilai-nilai universalnya yang kita berpegang ke situ. Betul. Nah, tapi definisinya menjadi jelas sekali. Culture dari perusahaan itu bertentangan nggak sama ideologi Pancasila tadi. Misalnya ada perusahaan yang memproduksi narkoba, ya sudah jelas itu bertentangan. Terus perusahaan yang tidak memperlakukan karyawan dengan peraturan yang benar, ya itu jelas melanggar Pancasila. Kalau kita ukur dari ukuran-ukuran bisnis sesuai dengan ideologi Pancasila kita, ya saya pikir culture yang kebentuk akan dengan sendirinya. Gitu, itu. Saya kira cukup jelas Pak Julian, pertanyaannya Pak Heru, saya kira cukup jelas.
Kalau boleh saya langsung jawab ya. Langsung Pak, Ya, ya Pak. silakan. Ya, jadi Pak Heru, saya sependapat bahwa pada akhirnya yang penting itu kalau bagi kita sebagai komunitas bisnis ya, itu adalah sekali lagi bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam kehidupan bisnis kita. Pak, tadi saya katakan spiritual values itu adalah nilai-nilai universal yang ada di semua agama. Ya, misalnya kedisiplinan. Jangan bicara dulu business selection ya Pak ya. Business selection seperti yang saya katakan kemarin itu masing-masing kebijakan dari pendirinya. Yang mendefinisikan adalah pendiri itu. Perbedaan business selection tidak bisa digunakan untuk mengatakan ini MBB atau MBC atau bukan. Perusahaan berbasis spiritualitas atau bukan. Itu adalah kebijakan dari pendirinya. Dan oleh sebab itu nanti kalau sudah bicara keyakinan dari masing-masing agama bisa berbeda memang. Tetapi sekali lagi kita mencoba mencari nilai-nilai universal yang ada di semua agama. Misalnya kejujuran yang Bapak Adi katakan. Kedisiplinan. Siapa yang nggak setuju bahwa kedisiplinan itu penting? Ada ungkapan yang mengatakan, without discipline, there is no human being. Nah, disiplin itu semua agama pasti menyepakati ya. Menjaga reputasi, itu semua adalah hal-hal yang sifatnya berlaku universal. Nah, ini satu, spiritual value seperti itu. Pancasila itu adalah merupakan 5 sila ini adalah nilai-nilai yang sifatnya juga universal, Pak. Juga universal. Nah, karena ini universal dengan universal, maka sudah mulai ada titik tautnya. Dan pada saat ditarik pada tataran paradigma bahwa Pancasila itu kalau dimaknain sebagai gotong royong, dan itu paradigma gotong royong itu adalah sejalan dengan paradigma Pak, jadi bukan perilaku ya. Kalau gotong royong dalam arti perilaku itu kerja bakti bersama misalnya gitu kan, di kampung ada gawe saling membantu, itu dalam NX ya. Tapi kalau dalam tataran paradigma, sebetulnya pengertian gotong royong itu sama dengan interdependent co-arising itu. Saling menumbuh kembangkan gitu. Nah, kalau seperti itu, ada titik taut antara nilai universal Pancasila yang mengandung nilai-nilai universal dan kemudian spiritual values yang mengandung nilai universal, maka disitulah kemudian jadi dasar kenapa MBC, Mindfulness Based Company itu pada dasarnya istilah lainnya adalah manajemen berbasis Pancasila. Itu riwayatnya seperti itu dulu. Ini itu yang pertama. Yang kedua Pak, tadi pertanyaannya Pak Oscar memang pasti pada bagian bab pertama Pak. Bab pertama itu masih berbicara pada tataran ideologi. Kalau berbicara ideologi Pak, mau tidak mau pasti pakai banyak terminologi filsafat. Pasti akan banyak bahasa dewanya gitu Pak, diawang-awang. Nah, kalau kita pengusaha biasanya nggak tertarik dengan begitu kan. Kita maunya udah konkret-konkret aja deh gitu. Nah, ini ada tataran makro, ada tataran mikro, Pak. Sebagai penyelenggara negara, saya sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP tentu juga harus melihat pada tataran makro. Makronya itu sistemnya seperti apa. Tidak hanya cukup bicara Pancasila, ekonomi Pancasila itu sistemnya menjabarkan pasal 33 saja, yaitu bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat itu kurang banyak, salah satu ayatnya itu dikuasai oleh negara. Tidak hanya cukup seperti itu, tapi bahkan dijabarkan dengan ekonomi inklusif seperti tadi. Ada kemitraan yang berbasis pada rantai nilai usaha seperti itu. Ada prinsip untuk tumbuh bersama-sama seperti itu. Ini pada tataran makro Pak, tetap itu masih diperlukan karena ini sebagai penyelenggara negara kita memang mempunyai kewajiban untuk mengatur aturan main hidup bersama ini gitu. Tetapi kemudian pada tataran mikro, setiap perusahaan sebagai sebuah komunitas itu juga punya kewenangan untuk mengatur aturan main di dalam organisasinya sendiri. Tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Nah, di dalam mengatur itu, saya kemarin memang sengaja menyampaikan case study-nya Garuda Food, Pak. Karena saya nggak bisa bicara yang dikerjakan orang lain karena itu bukan apa yang saya alami sendiri. Nah, Garuda Food itu menurut keyakinan saya pada dasarnya adalah menerapkan yang disebut dengan MBC, bukan keyakinan, ini adalah terminologi yang memang kami perkenalkan, MBC, yang esensinya itu adalah manajemen berbasis Pancasila. Nah, konkretnya adalah seperti kemarin Pak, memang yang sudah saya uraikan di dalam presentasi saya itu
yang pada dasarnya itu dilihat sebagai cultural development, Pak. Supaya bisa diukur. Karena pengukuran itu menjadi penting dan akan membuat berbeda. Kalau sesuatu yang penting tidak diukur, itu menjadi tidak penting. Ya. Kalau sesuatu itu penting, harus diukur. Makanya kami ukur. Gitu. Tidak hanya cukup mengukur KPI-nya saja dengan menggunakan pendekatan katakanlah balance scorecard, tapi kami juga mengukur human asset value mereka. Apakah mereka menjalani nggak nilai-nilai tersebut. Dan bahkan nilainya pun itu hanya, kalau yang performance itu 1 sampai 5, Pak. Kalau ini hanya 0 atau 1. Whether you live the value, our values, or you don't live our values. Kalau nggak live, ya 0 nilainya gitu aja, Pak. Masuk kuadran yang kiri bawah sama kanan kiri atas. Tapi kalau dia live, dia bisa masuk di kuadran kanan bawah atau kuadran kanan atas. Tergantung kinerjanya. Ini kan bentuknya kalau grafik sumbu vertikal sama horizontal kan ada 4 kuadran begitu ya. Kuadran yang kanan atas, Pak, yang live the value dan performance yang oke, 1 sampai 5, itu adalah menjadi perhatian kami karena mereka lah the future leader. Talent pool manajemen kami itu diambil dari potensial candidate, itu diambil dari kuadran keempat ini. Kuadran kanan atas ini. Tergantung 1, 2, 3, 4, tergantung urutannya bagaimana. Kalau di tempat kami itu kuadran kedua, karena pertama yang kiri atas. Dia di situ. Nah, itu nanti diekstrak lagi di ujung dari kuadran keempat itu, yang paling kiri atas, yang paling kanan atas, itulah the potential candidate. Sehingga mereka-mereka yang masuk di dalam RTC, Pak, replacement table chart, itu adalah orang-orang yang utamanya berasa masuk kategori potensial candidate tadi. Dan itulah yang kemudian disiapkan pendidikan-pendidikan untuk masa depan mereka sebagai the future leader sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Dan pada saat itu dilakukan, Pak, itu udah kejamin, dia live the value, Pak. Kalau enggak bisa, Pak. Dan itu dilakukan setiap tahun, Pak, assessment itu. Itu cara konkretnya seperti itu, Pak, kalau di tataran mikronya, Pak. Tadi karena pertanyaannya ideologi ya, mohon maaf kalau bahasanya bahasa dewa tadi. Betul, Pak. Jadi terima kasih jawabannya, Pak. Saya pikir cuma kan ngurusin perusahaan kita di dalam kewenangan kita. Kalau ini kan negara ya, Pak ya. Tapi sebetulnya kan sistematikanya kurang lebih urutannya seperti itu ya, Pak ya. Ya. Harusnya idealnya gitu, Pak. Sama Pak Heru, betul, Pak Heru. Ya, cuma di skalanya aja jadi betul. Besar sekali gitu, Pak. Yang makro atau mikro aja gitu. Iya. Terima kasih, Pak, jawabannya, Pak. Cukup, Pak Heru. Cukup, Pak Heru. Ya, baik, Pak. Saya lanjut ke pertanyaan yang bagian 2. Ini pertanyaan nomor 5 dan nomor 6 mirip-mirip. Begini pertanyaannya, Pak. Bagaimana jika perusahaan masih awal memulai dan lebih mengutamakan POB? Karena saat usaha mikro saya rasa mayoritas manusia lebih mengutamakan profit dibandingkan kualitas manusianya, maksudnya SDM-nya. Nah, pertanyaan ke-6 bisa saya gabung, bagaimana kondisi di Garuda Food pada saat new normal seperti ini, Pak? Yang pertama, POB itu, Pak Oscar, itu pengertian itu kita maknai tidak dalam berhenti ya soal profitnya aja, pentingnya profit, tapi cara mendapatkan profitnya tersebut. Paradigma yang melatar belakangi perolehan profit tersebut. Itu akan membedakan dengan MBB ya. POB dengan MBB atau MBC perbedaannya di sana. Nah, MBB bukan perusahaannya tidak perlu profit, Pak. Tapi kami lebih menekankan kepada aspek enterprise value creation. Pak Heru, dia sekarang bisa ongkang-ongkang di New Zealand, jual dengan harga yang terbaik pada waktu yang terbaik gitu ya. Itu karena Pak Heru berhasil membangun value creation, enterprise value. Without enterprise value, tidak akan ada yang mau beli venture capital itu. Nah, dibeli bukan karena profit ya. Nah, di dalam value, enterprise value itu salah satu ukurannya memang adalah profitability. Bisa bentuknya EBITDA, bisa bentuknya earning after tax, dan seterusnya gitu ya. Tapi pada dasarnya yang dibeli itu adalah value, dan value itu is much more complex, value, enterprise value, daripada yang sekedar profit, Pak. Profit itu ya salah satu spare part dari sebuah mesin raksasa gitu dia. Nah,
Itu dulu yang pengertiannya saya kira perlu dipahami bersama. Jadi kalau pengertiannya seperti itu, bahwa ternyata value creation itu juga di dalamnya faktor profit penting, dan profit itu baru bisa diperoleh kalau menurut accounting adalah hasil pengurangan dari penjualan dipotong biaya, Pak. Maka berarti kalau kita bicara top line management, itu artinya manajemen mengenai revenue, Pak, maka berarti kita harus bisa jualan. Nah, cara berpikirnya kan seperti itu konkret ya. Jadi kalau mau profit, harus penjualan lebih tinggi nilainya daripada biaya. Nah, untuk itu penjualan harus dikelola. Biaya juga tentunya harus dikelola. Ada top line management, ada medium line management, ada bottom line management. Tetapi ini dilandasi dengan nilai-nilai yang dari awal sudah harusnya berbeda. Kalau profit obsessed bisnis, Pak, itu dia seperti saya katakan kemarin, dia memang dikuasai dengan ambisi yang penting pokoknya mendapatkan profit sebesar-besarnya. The goal justify the mean, Pak. Caranya bagaimana tidak penting. Tapi kalau MBC itu caranya penting. Tapi profit penting nggak? Lu penting. Nggak ada profit ya perusahaan tidak akan tumbuh sehat. Itu omong kosong kalau kita bicara spiritual values, ujung-ujungnya perusahaan tidak profitable, yaitu omong kosong. Profit itu adalah salah satu sumber yang paling sehat untuk pertumbuhan sebuah bisnis dia. Dibandingkan dengan kalau sumbernya dari bank gitu kan. Jadi seperti itu Pak Oscar. Baik, yang kalau tadi pertanyaan yang terkait Pak, bagaimana Garuda Food dalam hal new normal ini Pak mengelola SDM-nya? Ya, baik. Yang normalnya di Garuda Food itu sederhana saja. Prinsipnya sekali lagi kita sebagai manajemen, sebagai perusahaan harus hadir, prinsip kami, di tengah-tengah karyawan kita. Hadir tersebut wujudnya bisa dalam paling tidak kalau dikategorikan dalam dua bentuk. Bentuk pertama yaitu adalah kita memberikan dukungan-dukungan pada mereka. Berikan vitamin lah, diberikan APD lah, dan berbagai bantuan yang lain bagi yang kebetulan terdampak gitu. Nah, yang kedua juga adalah kita menegakkan mengenai protokol kesehatan. Begitu ada satu yang mulai kelihatan sebagai ODP, orang dalam pengamatan ya, pengawasan, orang dalam pengawasan atau PDP, maka akan diisolir Pak langsung. Jadi tidak mustahil kalau kejadian seperti itu satu kantor, satu cabang di tempat kami tutup sementara sampai masa inkubasi lewat. Kita nggak mau mengambil risiko, ketat. Walaupun kemudian setelah itu terbukti bahwa tesnya itu baik rapid test maupun swab tesnya itu ternyata negatif. Nah, baru kemudian kita buka lagi gitu. Jadi bentuknya dua itu aja Pak. Kita hadir, perhatian. Yang satu lagi adalah mendorong supaya protokol kesehatan dijalankan dengan kedisiplinan yang tertinggi gitu. Ya, baik Pak. Berarti mengikuti protokol yang dianjurkan pemerintah ya Pak Sudamek ya? Ya, protokol yang diajarkan oleh pemerintah dan sampai tingkat tertentu juga bisa saja kita kembangkan sesuai dengan kondisi di masing-masing tempat kerja kita. Baik, baik Pak. Ini sekarang pertanyaan terkait dengan zona-zona yang Bapak presentasikan minggu lalu. Jadi pertanyaannya begini, apakah saran-saran praktis yang dapat Bapak berikan jika seandainya kita adalah pemimpin yang masih dalam zona hijau dan biru dan merah, ingin menjadi pemimpin dalam zona biru? Pak, shiftingnya kira-kira praktisnya seperti apa Pak? Ya, sekali lagi konsep ini kan merupakan, seperti saya katakan kemarin, sirkumpleks ini adalah merupakan penggabungan dari berbagai teori terkemuka dari bidang ranah psikologi gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, waktu kami menggunakan konsultan tersebut, itu kami engage-nya adalah Palladium, perusahaan dari Balance Scorecard itu, dia bekerja sama dengan sebuah konsultan dari Australia. Nah, kemudian mereka menggunakan konsep ini. Konsultan tersebut, waktu saya tanya, dia sebagai seorang psikolog juga, menurut Anda, berapa lama orang itu bisa berubah? Dari hijau menjadi biru, atau dari merah menjadi biru, atau sebaliknya, kepelorot lagi seperti permainan ular tangga itu, merosot lagi ke bawah. Dia bilang, in 2 weeks time. What? In 2 weeks time? Saya tanya gitu, iya. Dalam 2 minggu pun tuh kalau dipotret lagi, kan gini Pak, dia tuh menggunakannya motretnya dengan brain structure, Pak. Brain structure itu kita itu kalau dipotret dengan pertanyaan-pertanyaan begitu,
semacam kayak psikotes, maka bisa dipetakan. Pada waktu dipetakan itu akan ketahuan, kita tuh lebih menonjol yang hijau, atau menonjol yang merah, atau menonjol yang biru, atau cukup seimbang. Karena yang bagus itu, otak itu adalah yang holistik ya, seimbang. Dan itu pun skalanya 1 sampai 5, 1 sampai 6. Jadi jangan seimbang tapi kecil-kecil, skalanya cuma 1, 1 atau 2, 2 gitu. Kalau istilah saya itu istilahnya emprit gitu. Tapi kalau yang lebar begitu dia skalanya, maka seimbangnya optimal. Nah, tetapi dia mengatakan, walaupun 2 minggu bisa berubah kalau dipotret, tetapi kalau tidak dirawat bisa turun lagi, berubah lagi. Jadi balik lagi makanya ini is about self transformation. Seperti saya sampaikan kemarin itu kata kunci saya sebetulnya mungkin agak lewat ya karena terlalu cepat menyampaikannya. Itu about self transformation. Dan self transformation itu sebetulnya adalah life process. Ini proses umur hidup. Ya agama manapun pasti setuju. Tanya Pak Heru itu. Ya, agama Kristen pun diajarkan. Belajar agama pun itu adalah untuk menjadi manusia lebih baik, terjadi transformasi diri gitu. Dan arah ideal itu menurut teori psikologinya adalah biru. Dan biru itu adalah yang saya beri nama adalah Pancasila Style of Leadership. Baik, baik. Pak, ini lanjut lagi. Leadership style bukannya akan mengikuti karakter pemimpinnya, Pak, manusianya. Itu suaranya hilang-hilang, Pak Oscar. Bagaimana cara mau diulang, Pak? Suaranya hilang-hilang. Mereka si pemimpin ini bisa shifting tahu merah menjadi biru, Pak. Oke, Pak. Oh, oke. Oke. Ya, saya nangkap. Ujungnya saya nangkap udah. Jadi intinya adalah bagaimana cara untuk beralih menuju ke leader. Ya. Karena kan seperti yang kemarin itu refreshing ya, yang hijau ini menurut teori ini ya, orang ini nggak bisa sukses. Merah bisa sukses tapi dia akan kelelahan. Biru dia sukses dan akan sustainable. Tentu kita akan memilih yang biru dong. Itu kan sukses duniawi, meninggal pun masuk surga. Kalau biru itu kira-kira kan begitu. Nah, sehingga biru ini jadi arah ideal kita. Ya kita lihat aja pada ciri-cirinya dari biru tersebut. Dan kita misalnya pertama biru itu berorientasi pada achievement, tidak kompetitif. Kalau orang kompetitif merah itu kan target tercapai. Pak Heru menargetkan perusahaannya dibeli dengan harga 1 triliun misalnya, ternyata setelah terjadi diberitahu, itu salah hitungnya. Mestinya harusnya bisa laku 1,2 triliun. Menyesal. Pada 1 triliun pun itu sudah bagus. Nah, kalau seperti itu kompetitif. Tetapi kalau achievement oriented, dia mencatatkan sebuah target tertentu tercapai, ya sudah, dia happy. Bahwa kemudian targetnya itu kurang menantang, ya tahun depan ditarik lagi goalnya. Kira-kira kan seperti itu. Nah, apalagi misalnya humanistic encouraging. Humanistic encouraging itu adalah sebuah sifat di mana kita suka mengembangkan orang lain. Walaupun orang lain itu utamanya dalam hal ini anak buah ya. Walaupun kita tahu anak buah kita itu kita tidak suka. Tapi karena kita tahu bahwa dia punya potensi, sifat-sifat jeleknya itu kalau bisa kita bantu untuk berubah, maka dia akan menjadi the future leader yang handal dia. Dia bisa menjadi seorang great leader. Nah, kalau kita punya sifat seperti itu, maka kita akan mengesampingkan hubungan personal yang barangkali tidak terlalu cocok, tetapi kita melihat dari sisi positifnya. Nah, orang bisa seperti ini. Kalau saya biasanya guyonannya begini, walaupun saya tahu anak buah saya misalnya pernah mau menyantet saya, dan saya sampai sempat mau mati misalnya gitu. Tapi kalau saya lihat dia punya potensi yang baik dan dia masih ada peluang untuk dirubah kelemahannya tersebut, maka dengan ciri yang ini, maka saya akan mencoba tetap membantu dia, mendampingin supaya dia berubah. Nah, orang seperti ini kan berarti orang ini harus mempunyai jiwa yang sangat positif, mempunyai calling yang luar biasa untuk bisa membantu mengembangkan seseorang menjadi lebih baik. Nah, bayangkan kalau orang itu dia menjadi pemimpin yang sukses. Pertama, dia bukan hanya tidak lupa dengan atasannya yang membantu dia, tetapi orang anak buah ini akan siap lahir batin untuk teamwork dengan kita. Gitu. Jadi sebetulnya rasional sekali upaya-upaya ini. Afiliatif. Bahwa orang itu jangan hanya berpikir task management aja, tapi juga people management. Perhatikan juga sisi manusianya. Kalau sama anak buah itu kalau ketemu jangan ada ditanyai aja soal tugas saja. Gimana sih kerjaan kamu tambah lama tambah gak beres? Targetnya meleset semua gitu.
nggak dicoba dieksplor. Ada apa di balik ini semuanya gitu. Nah, ciri-ciri itulah arah-arah ideal yang kalau kita sudah tahu memaknai ciri-ciri tersebut adalah seperti itu, kita mencoba mentransformasikan diri kita. Oh, saya ini ternyata orangnya kompetitif. I can be second to anyone. Sehingga hidup saya kelelahan, saya itu nggak pernah merasa cukup, saya nggak pernah merasa bersyukur gitu. Dan itu tidak baik. Lama-lama saya bisa pendek umur. Kalaupun mati saya bisa jadi masuk neraka gitu. Nah, saya kepingin bergeser ke biru. Berarti saya dari kompetitif saya harus bergeser ke achievement. Artinya apa? Di sini kita harus mewaspadai pikiran kita. Gerak-gerik pikiran kita itu diwaspadai sedemikian rupa sehingga pada saat kita itu tergelincir ke arah pikiran yang unwholesome, tidak sehat, itu kita bawa ke pikiran yang wholesome, pikiran yang baik gitu. Dan itu sekali lagi metodenya adalah latihan hening ya. Oh ya, baik Pak. Nanti kita akan masuk ke sana Pak. Saya ada pertanyaan lagi yang lebih mendalam mengelaborasi salah satu slide Bapak. Dalam 10 aras perilaku terdapat pola pikir 3M. Bisa dijelaskan Pak bagaimana 3M itu bekerja secara ringkas Pak? Ya sebetulnya saya perlu sampaikan bahwa Garuda Food itu dalam manajemen sistem. Kemarin kan 4 inisiatif ya membangun MBC ya. Salah satunya kan kondusif manajemen sistem. Kondusif sistem. Dalam konteks kondusif manajemen sistem, benchmark kami itu adalah memang Toyota Way. Gitu. Nah 3M ini adalah terminologi yang dipakai di Toyota. Yaitu begini, Toyota itu punya filosofi, setiap orang disadarkan, setiap pekerja, setiap pemangku jabatan, itu disadarkan bahwa Anda itu ada di tengah-tengah. Anda punya proses sebelumnya, itu adalah supplier Anda, proses setelahnya itu adalah customer Anda. Supplier atau customer ini bisa ada di dalam perusahaan, internal customer, internal supplier, atau external supplier, external customer. Tergantung posisi kita sebagai apa. Misalnya lawyer suppliernya dia siapa? Ya bisa aja notaris-notaris dan sebagainya. Customer dia adalah unit kerja yang lainnya yang memerlukan bantuan dari bagian legal tersebut. Gitu. Marketing atau katakanlah orang produksi suppliernya siapa? Yaitu adalah bagian pembelian misalnya. Terus siapa customernya? Adalah bagian penjualan atau bagian marketing gitu. Nah, di Toyota Way itu cara melihat setiap posisi itu selalu 3 dimensi seperti itu. M yang pertama itu adalah tidak memproduksi barang yang bermasalah. M yang kedua tidak menerima barang yang masalah. Sorry kalau misalnya Pak Oscar sebagai supplier saya mengirim raw material yang tidak sesuai dengan spek, saya akan kembalikan. Tetapi sebaliknya, saya juga bukannya tidak memproduksi, saya tidak akan meneruskan produk yang salah. Jadi tidak menerima barang yang salah atau bermasalah, tidak memproduksi dan tidak meneruskan. Ini disebutnya 3M, itu pengertiannya seperti itu. Itu pada dasarnya adalah terkait dengan quality management. Karena di Toyota itu salah satu pilar terpenting mereka adalah soal quality. Baik Pak. Saya mau masuk, mungkin tinggal 2 pertanyaan Pak. Saya masuk ke pertanyaan yang pertama, tentang leadership Pak, mengenai leadership style yang tadi Bapak minggu lalu sampaikan, bagaimana cara menyeimbangkan antara task oriented dan people oriented dengan baik, karena kedua orientasi tersebut bisa saling berbenturan. Terus kemudian lanjutannya adalah bagaimana mempertahankan gaya kepemimpinan untuk jangka panjang Pak. Silakan Pak Sudan. Ya, yang kedua ini tolong diingatkan lagi ya, jangka panjang ya. Jadi gini. Bagaimana mengelola task oriented dengan people oriented. Sekali lagi, kalau dikatakan itu bertentangan, itu sekali lagi kita terjebak dengan cara berpikir yang dikotomis. Melihat 2 fenomena atau lebih dalam kehidupan ini bertentangan. Kayak kasih contoh begini ya. Anak buah kita kinerjanya turun. Dia target penjualannya tidak tercapai. Katakanlah ini di divisi penjualan. Nah, kita hajar terus dia dari sisi pencapaian tugasnya karena kita hanya task management. Tidak pernah ditanya, padahal sebetulnya dia begitu tuh gara-gara istrinya sedang sakit, katakanlah kena cancer.
Sehingga dia baru jaga pulang dari rumah sakitnya, bahkan setiap hari tidur katakanlah kurang dari 4 jam, akibatnya dia di kantor tidak bisa konsentrasi. Ini artinya sekali lagi kelihatan bahwa kehidupan di rumah, kehidupan di kantor itu bisa bisa dipilahkan, tapi tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi interwoven. Inilah interdependent cooperation. Inilah gotong royong. Melihat kehidupan itu seperti itu dia. Nah, sehingga memang antara task management dengan people management itu jangan dipertentangkan. Ini paradoks. Kalau kita biasa belajar mengenai di Toyota Way itu ada yang namanya konsep practical problem solving. Itu adalah menemukan root cause of the problem. Kalau kita sudah tahu root cause-nya ternyata adalah karena istrinya sakit, dan kita nggak mau tahu, kita hajar terus. Kalau misalnya bukan hanya kinerjanya tidak membaik, kalau dia sampai jadi gila atau malah bunuh diri bagaimana? Ikut berdosa loh kita gitu kan, ikut berdosa gitu. Jadi biar sibuk kayak apapun Pak Oscar, seorang pemimpin harus meluangkan waktu untuk people management, coaching and counseling, CNC. Saya itu melakukan CNC itu tidak menggunakan hanya jadwal-jadwal tertentu saja. Tiap kali kalau ketemu, selalu saya selipkan itu walaupun sebentar. Apalagi kalau saya keliling ke Indonesia, saya chairman, saya bicara teknis, barangkali ilmu saya bahkan sudah ketinggalan dibandingkan anak buah saya nggak bicara soal teknis. Saya bicara yang lebih kepada soal people management. Bicara coaching and counseling, utamanya bicara yang sifatnya memberikan motivasi kepada anak buah gitu. Jadi ini harus seimbang gitu ya, harus seimbang. Nah, itu yang pertama itu ya. Jangan dipertentangkan karena saling mempengaruhi. Yang kedua, bagaimana mempertahankan gaya kepemimpinan itu dalam jangka panjang. Ini memang tadi balik lagi menyangkut soal sisi konsistensi tadi. Manusia itu dengan benda mati, perbedaannya di situ. Tadi saya bicara goyang terus kan, badan saya goyang, kepala saya goyang, tangan saya goyang. Laptop saya berdiri di depan saya sama sekali tidak bergerak dia. Dia consistently di tempat yang sama dari tadi, dari sejak 1,5 jam yang lalu. Itulah bedanya benda mati dengan kalau hidup. Nah, karena itulah makanya konsistensi jadi penting. Dan itulah memang tantangannya. Itulah tantangannya. Untuk menjaga ini tidak bisa diserahkan kepada individu masing-masing. Dia harus dibantu oleh sebuah ekosistem. Ekosistem itu ada sistemnya, ada aturan main bersama, dan juga pemimpinnya juga balik lagi tadi harus melakukan people management. Diingatkan dia, hati-hati loh, kamu walaupun kinerja kamu targetnya melampaui target ya, tapi kamu mulai disorot orang-orang. Karena kamu kalau malam masih sukanya dugem terus kayak gitu, misalnya kayak gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu itu kan atasan mengingatkan. Ya nggak usah dilaporkan sama istrinya malah nanti gegeran gitu kan. Ya kita sebagai atasan itu kan hubungan kalau sama anak buah dekat, kita ngomong begitu kan nggak ada masalah. Kalau hubungan kita terlalu formal, hanya task management aja, tiba-tiba kita ngomong begitu, ya Bapak kok ikut campur dengan kehidupan pribadi saya? Nah, salah paham begitu jadi ya gitu. Tapi kalau udah terbiasa kan nggak ada salah paham seperti itu. Seperti itu Pak Oscar. Ya, baik Pak Masih. Saya sampai pertanyaan terakhir Pak. Ini tentang sesuatu yang Bapak sharing, mungkin basisnya agama, saya pikir. Pertanyaannya gini, tentang praktek hening, ini saya gabung ada 3 pertanyaan. Contoh dan stepnya seperti apa, Pak? Kemudian bagaimana caranya? Dan yang ketiga, konkretnya seperti apa? Jadi ada 3, Pak. Praktek hening. Ya. Pertama-tama saya mau refresh lagi bahwa hening ini bukan barang impor. Ini adalah kearifan lokal. Ini adalah yang diajarkan oleh nenek moyang kita dari dulu. Dari sejak zaman Majapahit bahkan Sriwijaya. Tetapi karena memang kita melupakannya, sekarang malah berkembang di dunia barat dan bahkan jadi industri. Tapi ya nggak apa-apa, better late than never. Nah, latihan hening ini pada dasarnya adalah untuk membantu mengelola pikiran kita. Ini sebuah mind management. Kenapa pikiran perlu dikelola? Nah, ini balik lagi ya. Ini di psikologi pun dikatakan bahwa pikiran itu selalu lari ke sana kemari, monkey mind. Dan dia mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, padahal belum tentu terjadi. Dia menyesali apa yang sudah terjadi, padahal juga sudah terlanjur terjadi, tidak bisa diapa-apakan. Tetapi 2 hal itu
lari ke depan dan lari ke belakang, itulah sumber penderitaan kita. Coba renungkan deh, yang membuat kita menderita itu apa sih sebetulnya? Karena pikiran kita itu lari ke depan dan lari ke belakang. Silakan direnungkan masing-masing. Itu rasanya tidak akan jauh dari situ. Tidak akan jauh dari sana dia. Nah, karena pikiran itu sifatnya seperti itu, akibatnya pikiran itu tidak pernah berada di sini dan saat ini. Itulah yang saya katakan kemarin, habit of stopping itu. Kebiasaan diam. Itu bukan berarti tidak melakukan inisiatif apa-apa, tidak bergerak apa-apa, tidak melakukan perencanaan. Oh tidak. Tetapi pada waktu melakukan apapun kegiatan itu, termasuk perencanaan, sedang menyusun rencana, itu pikiran kita harus ada di sini dan saat ini. Artinya apa? Fokus dan konsentrasi. Nah, kalau nyusun kerjaan apapun dengan begitu kan bisa dibayangkan kreativitas dan inovasi bisa terwujud. Ya, pikirannya akan benar-benar fokus dan sebagainya gitu kan. Nah, lalu medianya apa? Medianya adalah nafas kita. Tuhan itu sudah memberikan pada kita, menganugerahi kita paru-paru. Yaitu organ untuk mengambil nafas. Yang sebetulnya tidak hanya sekedar berfungsi biologis, tapi ada muatan spiritualnya nafas itu. Yaitu adalah membawa pulang pikiran kita. Coba ya, kalau kita lagi stres, kita suka mendesah kan? Gitu kan. Kalau mendesah seperti itu sebetulnya kita ngambil nafas itu, tapi ngambil nafas yang berat gitu kan. Dan pada saat itu, stres kita tuh turun. The stress level to subside. Kenapa? Karena pada detik atau beberapa detik itu, pikiran kita kembali di sini dan saat ini. Nah, alangkah baiknya kalau itu dilatih secara reguler. Dilatih secara reguler dengan terus mewaspadai pikiran kita, sehingga bukan hanya sekedar bicara keresahan atau kekhawatiran atau penyesalan semata-mata, tetapi termasuk mengenali pikiran-pikiran kita yang nggak sehat. Misalnya, wah ini kalau saya bisa rubah sedikit ya laporan keuangan ini dia akan EBITDA-nya akan lebih baik, maka bisa saya jual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya begitu. Nah, itu pun kita sadar. Nah, berarti kita sudah mulai ada pikiran-pikiran yang tidak jujur. Nah, kalau agama apapun mengajarkan kejujuran itu adalah penting, maka di situ kita mengingatkan diri kita lagi. Itulah yang disebut dengan kesadaran agung. Kesadaran agung itu pada dasarnya adalah pikiran-pikiran kita yang bisa melihat kesadaran yang bisa melihat berbagai bentuk pikiran kita tadi sedemikian rupa sehingga kita watch our mind, we manage our mind. Nah, sehingga pada saat diibaratkan seperti kayak orang mengemudikan mobil, bukan kereta api. Kereta api ada relnya ya. Itu kita begitu meleng sedikit, disitulah mobil itu bisa keluar dari jalan. Jadi kesadaran agung, mindfulness ini sebetulnya yang membedakan dengan pikiran begini. Orang gila itu punya pikiran. Dia punya perasaan. Kalau disakiti dia masih bisa teriak kesakitan. Tetapi dia tidak punya kesadaran agung itu. Makanya dia tidak punya rasa malu pada saat dia telanjang, tidak pernah mandi, dan sebagainya. Sementara orang-orang yang sadar, yang sehat batin seperti kita, ini punya kesadaran tadi. Cuma kesadaran itu masih jauh dari optimal kita manfaatkan, sehingga pikiran kita seringkali tergelincir, lari ke masa depan dan lari ke masa lalu. Itu yang disebut dengan habit of running. Gitu. Ya. Makanya kalau di Garuda Food, latihan hening ini kayak gini ya, Garuda Food itu kan juga perusahaan di Indonesia. Kalau dilihat karyawannya tentunya dilihat dari sisi agama, komposisinya tentunya mayoritas masih tetap Islam gitu. Tapi yang karena kita gunakan ini adalah hal-hal yang sifatnya universal, seperti latihan hening ini ternyata sekarang bukan daya local wisdom atau kearifan lokal dari nenek moyang kita, tapi juga diterima dengan baik di dunia barat, di negara-negara maju, bahkan jadi bisnis. Nah, itu makanya di perusahaan kami dijalankan latihan hening itu pada saat akan rapat, selama rapat, selesai, karena kita bisa menjalani kegiatan kita dengan pikiran yang baik seperti itu, kita bersyukur pada Tuhan dengan ditutup dengan doa. Jadi dibuka dengan hening, di tengah-tengah rapat diingatkan untuk tetap menjaga keheningan pikiran kita, dan di akhir rapat itu ditutup dengan doa. Itu yang kami praktekkan di Garuda Food, sederhananya seperti itu. Dan latihan hening ini tidak hanya dipakai dalam rapat saja.
Bahkan seperti saya katakan, itu bisa dipakai dalam berbagai bentuk. Waktu makan pun bisa dilakukan mindful eating. Mindful eating. Dengan melakukan mindful eating, kita akan mensyukuri bahwa nasi yang kita akan santap ini, makanan yang akan kita santap ini adalah hasil pekerjaan dari begitu banyak orang. Tukang masaknya, yang belanja bahan-bahannya, yang menanam padinya, yang proses padi jadi berasnya, yang menanak beras jadi nasinya, dan seterusnya, belum lagi istri dari petaninya, dan sebagainya tadi, seperti kayak saya katakan interdependent co-rising tadi. Maka pada saat itulah kita akan bisa mengembangkan rasa bersyukur kita, bahwa makanan ini kemudian akan kita nikmati dengan cara berkesadaran, sehingga secara kesehatan pun makan dengan itu bukan hanya dijamin pasti lebih enak, tapi juga pasti lebih sehat, dikunyah dengan jumlah kunyahan yang memadai. Seperti sehari-hari apapun, whatever you do, whenever it is, itu semuanya dilakukan bisa dijadikan objek untuk latihan. Terima kasih, ya, Pak Ustaz. Baik Pak, wah luar biasa, 1,5 jam ini pertanyaan itu berhasil kita selesaikan. Saya pikir baik sekali yang bisa teman-teman pelajari. Saya sendiri belajar banyak, dari saya tanya saya juga menyerap dan saya juga mencatat. Luar biasa Pak Sudamek, 1,5 jam yang Bapak spend bersama kami. Terima kasih Pak.